Dimulai di rumah sakit Gucheon setelah Hyunjo mengalami kecelakaan di episode terakhir kemarin. Polisi lantas memeriksa dan mengambil sampel darah Hyunjo yang dicurigai mabuk dalam berkendara atas perintah Gong Ji-hoon. 근데 네가 여기 왜 왔냐? 애 때문에 했다고 생각해라. 섭섭하게 왜 이래 진짜. Wali kota Choi yang melihat istrinya dalam keadaan tersebut pun tak bisa berbuat banyak karena sang Big Mouse kini sudah benar-benar mengincarnya. Sementara Gong Ji-hoon ternyata sudah mengetahui sejak awal kalau semua ini akan terjadi. Fakta bahwa di minuman Hyunjo sudah diberi narkoba oleh Big Mouse sebagai pembalasan dendam atas apa yang dilakukan oleh wali kota Choi kepada Chang-ho waktu lalu. Lantas Gong Ji-hoon pun akan memanfaatkan keadaan ini dan berdiam diri di balik bayang-bayang menunggu kesempatan untuk menghancurkan wali kota Choi dan sekaligus menangkap sang Big Mouse dengan tangannya sendiri. 황새랑 조개랑 우리는 가만히 지켜보고 있다가 Beralih di penjara Gucheon, di mana saat itu Chang-ho memberitahukan kepada Gan So-chul selaku kepala sipir yang baru di sana tentang lambang kelompok atau organisasi Big Mouse yang terdapat di setiap anggota-anggotanya. Ternyata Chang-ho memerintahkan So-chul untuk memeriksa semua tahanan yang ada di penjara Gucheon, apakah mereka mempunyai tato tersebut di tubuhnya. Pemeriksaan pun mulai dilakukan oleh So-chul di aula perkumpulan. Semua tahanan satu persatu diperiksa dari ujung kaki hingga ke ujung kepala tanpa ada yang terlewat sedikit pun. Setelah lelah mencari, akhirnya So-chul menemukan beberapa tahanan yang ternyata benar mereka memiliki tato organisasi Big Mouse di tubuhnya. So-chul lantas memberitahukan temuan tato tersebut kepada Chang-ho, di mana ada 3 tahanan yang saat ini sudah dikonfirmasi bahwa benar mereka adalah kaki tangan sang Big Mouse. Chang-ho lantas memerintahkan So-chul untuk pelan-pelan saja dalam penyelidikannya, tidak usah terburu-buru agar sang Big Mouse bisa dengan mudah mereka tangkap. Namun ternyata So-chul mempunyai pemikirannya sendiri dan tidak mau mengikuti perintah Chang-ho karena dia merasa Chang-ho tidak layak untuk memerintahnya karena dia kini adalah kepala sipir di sana. Dan ketegangan Chang-ho dengan So-chul pun akhirnya terjadi. 내 서포트나 잘해. 빅마우스 잡으려면 완장 채워줬으면 값을 해. Beralih kepada Miho yang saat ini masih terus menyelidiki kejanggalan yang terjadi di rumah sakit Gucheon. Namun saat itu tiba-tiba Hyujin menelponnya dari Amerika. Ternyata orang yang dimintai tolong oleh Miho untuk memeriksa sampel darah dari pasien rumah sakit Gucheon waktu lalu adalah Hyujin. Hyujin lantas memberitahukan bahwa di dalam sampel darah tersebut ternyata terdapat sebuah narkoba jenis baru. Bahkan di Amerika pun tak ditemukan jenis narkoba tersebut. Dan para pasien di rumah sakit Gucheon ternyata mengidap penyakit leukemia. Itulah yang menyebabkan mereka meninggal secara mendadak. Tapi karena kurangnya sampel darah yang diberikan oleh Miho, penyebab penyakit itu pun belum bisa dikonfirmasi dengan pasti. 준비해둘게요. 자세한 결과를 얻으려면 혈액 샘플이 더 필요. 혜진 씨가 다시 한국으로 들어오셔야 될 것 같아요. Belum siap Hyujin berbicara dengan Miho, tiba-tiba pimpinan sel Chang-ho memanggil Miho dengan panik. Ternyata si psikopat botak saat itu sedang mengalami kejang-kejang yang sangat parah. Dia sampai memohon-mohon agar diberikan obat vitamin yang diberikan dari rumah sakit Gucheon agar dia bisa tenang. 빨리 처방약 주시는 게 나을 것 같은데. Namun karena Miho curiga dengan obat tersebut, ia pun tidak memberikan obat itu dan hanya menyuntikkan obat penenang kepada si psikopat agar dia kembali kalem. 같은 영양제라는데 모범. Lantas Miho pun memberitahukan tentang obat-obatan itu kepada Chang-ho bahwa rumah sakit Gucheon telah mencampurkan narkoba ke dalam obat-obatan tersebut. Namun tidak untuk semua orang, hanya untuk para tahanan teladan. Entah kenapa obat-obatan tersebut hanya diberikan kepada tahanan teladan saja atau sebagian tahanan yang ada di sana. 근데 왜 모범수들일까? Karena seingat Chang-ho bahwa tahanan teladan setiap saat diberikan izin khusus untuk keluar penjara dengan alasan kerja. Namun Chang-ho tidak tahu persis apa yang sebenarnya mereka kerjakan di luar sana. 서 교수 죽인 것도 모자라서 대체 뭘 은폐하겠다고.
살인범의 사형수인데 우리한테 필요한 데까지만 딱 거기까지만 하자고요. Beralih kepada Dr. Han yang saat itu masih tidak terima dengan Hyujin yang telah bercerai dengannya. Namun tiba-tiba saja ada seseorang yang memberitahukan posisi Hyujin saat ini. Ternyata saat Hyujin menelpon Miho dari rumah sakit di Amerika sana, ada seseorang yang mengikutinya dan memberitahukan lokasinya saat ini kepada Dr. Han. Di rumah sakit Guchon, ternyata saat itu sudah banyak wartawan yang sangat penasaran dengan kebenaran akan Hyunjo yang memakai narkoba seperti yang disiarkan oleh media-media. Namun ternyata Hyunjo mengatakan kepada wali kota Choi bahwa ia yang menyadari kalau Big Mouse telah menargetkan dirinya sebagai sasaran selanjutnya. Hyunjo menyadari bahwa Big Mouse sangat menginginkan makalah Dr. Seo tersebut, dan makalah Dr. Seo tersebut ada kaitannya dengan rumah sakit Guchon. Hyunjo yang selama ini mengetahui bahwa di rumah sakitnya ada sesuatu yang salah pun tidak mau memperdulikannya dan hanya mengabaikannya saja karena dia tidak ingin ikut campur dan mengotori tangannya. Karena itulah kali ini sang Big Mouse memberi peringatan kepada Hyunjo. 그냥 더러워서 나 죽인 걔네들이랑 날 같은 부류로 생각했어. 내가 해결할게. 난 아니야. 내 탓이야. Wali kota Choi yang mengetahui bahwa Hyunjo istrinya dijebak dengan narkoba dengan metode yang sama saat ia melakukan itu kepada Chang Ho pun menyadari bahwa Big Mouse kini telah bekerja sama dengan Chang Ho. Dan Miho yang saat ini bekerja di penjara Guchon demi makalah Dr. Seo pun membuat wali kota Choi tersadar bahwa Chang Ho saat ini sudah mengetahui siapa sebenarnya dirinya. 박창호가 나에 대해서 이미 다 알아. 박창호가 빅마우스랑 손을 잡았다. Kembali di dalam penjara, di mana saat itu mantan sipir Yongap akhirnya dijebloskan ke dalam penjara Guchon. Gan Sochul lantas memberi sambutan yang layak kepada sipir Yongap. Namun karena ia sangat kecewa dan marah karena telah dikhianati oleh Gan Sochul, lantas sipir Yongap pun melampiaskan emosinya saat itu juga. 잘 어울리죠. Gan Sochul yang merasa bahwa dialah yang berkuasa saat ini di penjara Guchon dan tidak terima dengan pukulan sipir Yongap pun lantas membalas dengan menghajar Yongap hingga babak belur disaksikan oleh seluruh tahanan yang ada di sana. 빅마우스? 이 새끼 똘만이다. Belum puas dengan menghajar Yongap, lantas Gan Sochul memerintahkan anak buahnya untuk membawa seluruh anggota Big Mouse agar ia bisa mengeksekusinya secepat mungkin. Sipir Yongap lantas dipaksa berbicara oleh Gan Sochul untuk memberitahukan kepadanya siapakah sosok sang Big Mouse yang sesungguhnya. Karena apabila ia tidak mau berbicara, maka anak buahnya akan dieksekusi saat itu juga. 5초 줄게. 하나. 빅마우스. 교도소 안에 있는 거 맞지? 나도 쟤들도 그 누구도 빅마우스. Namun tiba-tiba Chang Ho dan kelompok gangster botak pun datang menyelamatkan sipir Yongap dan seluruh anak buah Big Mouse yang akan dieksekusi oleh Gan Sochul. Gan Sochul yang tidak bisa berbuat apa-apa karena Chang Ho yang mengancam akan menjatuhkan jabatannya saat ini yang diperoleh atas dukungan wali kota Choi pun akhirnya melepaskan sipir Yongap dan yang lainnya. 얘들 풀어주고 네 자리로 돌아가. 내가 원하는 방식이 아니야. Chang Ho lantas memberikan tawaran kepada sipir Yongap. Apabila ia mau selamat di dalam penjara, maka dia harus mau memihaknya dan mau menunjukkan sang Big Mouse yang sesungguhnya kepada Chang Ho. Namun apabila ia menolak, maka Chang Ho tidak mau menolong sipir Yongap lagi dan mungkin akan membiarkannya tewas di dalam penjara begitu saja. 제 생활이 천국과 지옥 차이라는 거. 날 지켜주는 조건으로 내 주인을 배신하라고. 생각이 바뀌면 언제든지 나한테. Beralih di rumah sakit di mana saat ini Hyunjo meminta kepada kepala perawat untuk mengantarkannya ke laboratorium rumah sakit karena Hyunjo meyakini ada sesuatu yang disembunyikan selama ini di laboratorium tersebut seperti yang dicurigai oleh Miho.
Namun setelah Hyunjo masuk dan melihat langsung isi laboratorium tersebut, entah kenapa Hyunjo terlihat seperti sangat syok dan sangat tidak percaya dengan kebenaran yang ada di rumah sakit Gucheon. Namun sampai saat ini kita belum mengetahui teka-teki apa yang sebenarnya ada di rumah sakit Gucheon. Keesokan harinya di dalam penjara, Sochul memerintahkan seluruh tahanan yang ada di sana untuk kembali berkumpul. Ternyata Sochul berniat untuk membuka kedok Chang-ho yang sesungguhnya di depan para tahanan dengan memperlihatkan tato organisasi Big Mouth yang terdapat pada sipir Yongap dan tahanan lainnya. Sochul juga memberitahukan kepada seluruh tahanan bahwa Chang-ho bukanlah sang Big Mouth yang asli. 진짜 빅마우스는 니들이 믿고 있는 오이사치름 가짜다. Dengan terbongkarnya kedok Chang-ho, kini seluruh tahanan pun menargetkan dirinya di dalam penjara karena merasa sudah tertipu oleh Chang-ho. Namun ternyata bos gangster botak yang sudah mengetahui kebenaran tersebut tetap membela dan memihak kepada Chang-ho. 상관하지 마십시오, 형님. 그동안 이 새끼한테 농락당하셨는데. Setelah kebenaran di dalam penjara terungkap, kerusuhan pun mulai terjadi. Semua tahanan lantas menyalahkan sipir Yongap akan semua kekacauan yang terjadi di dalam penjara. Hingga akhirnya, sipir Yongap pun menjadi bulan-bulanan para tahanan yang sudah sangat marah kepadanya. Sementara kerusuhan sedang terjadi, Miho masih sibuk mencari lebih banyak sampel darah untuk diteliti lebih lanjut dengan bantuan dari kepala kamar sel Chang-ho. Chang-ho yang melihat sipir Yongap sudah babak belur dan hampir tewas pun tak bergeming sama sekali karena Chang-ho sudah memberikan tawaran kepada sipir Yongap waktu lalu. 네 발로 날 찾아오게 만들 거다. Keesokan harinya, Miho lantas menjemput Hyujin ke bandara yang saat itu Hyujin kembali ke Korea untuk membantu Miho menuntaskan sampel darahnya. Namun tanpa sepengetahuan Miho, ternyata Dr. Han sudah membuntuti mereka dari belakang. Sementara di tempat lain, ayah mertua Chang-ho dan juga Son Tae sedang menjalankan tugas untuk menyelidiki para tahanan teladan yang selalu dikirim untuk bekerja di luar penjara dan melihat langsung apa yang sebenarnya dikerjakan oleh para tahanan teladan dan apakah ada hubungannya dengan makalah Dr. Seo tersebut atau tidak. Namun sampai saat ini belum diketahui apa yang sebenarnya sedang mereka kerjakan. Dan setelah Miho meninggalkan Hyujin seorang diri di tempat persembunyiannya, tiba-tiba ternyata Dr. Han sudah berada di dalam rumah tersebut. Hyujin yang sangat kaget dan juga takut pun mencoba menodongkan sebilah pisau agar Dr. Han pergi dari sana. Namun ternyata Dr. Han bahkan tidak bergeming sedikit pun, hingga akhirnya sedikit pertengkaran pun terjadi di antara mereka dan mengakibatkan Hyujin harus tewas tertusuk pisau yang ia pegang sendiri. Beralih di penjara Gucheon di mana saat itu sipir Yongap perlahan-lahan mencoba mendekati Chang-ho dengan keadaannya yang sudah sangat memprihatinkan. Lantas sipir Yongap memberitahukan kepada Chang-ho alasan Big Mouth tidak membunuhnya hingga saat ini dan masih meminta bantuannya. Walaupun Chang-ho selama ini terlihat memihak kepada wali kota Choi, musuh sang Big Mouth, namun Chang-ho memberitahukan kepada sipir Yongap bahwa Big Mouth selama ini telah salah mengira bahwa Chang-ho telah memihak wali kota Choi. Padahal itu semua adalah siasat agar Chang-ho bisa dengan segera mendapatkan makalah Dr. Seo dari wali kota Choi. Lantas Chang-ho memberitahukan kepada sipir Yongap agar sang Big Mouth kali ini benar-benar mau menemuinya secara langsung apabila ia benar-benar membutuhkan bantuannya. Karena jika tidak, maka Chang-ho tidak akan peduli sama sekali dengan makalah Dr. Seo tersebut dan Big Mouth tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan selama ini. 빅마우스한테 전해. 오늘 밤 8시 호랑이 굴로 들어가서 호랑이 좀 잡으려고 최후 통첩하는 거야.
Dan kita melihat sedikit kejanggalan di sini. Setelah Chang Ho memerintahkan si Piryongap untuk memberitahukan sang Big Mouse agar segera bertemu dengannya, tiba-tiba kita melihat Jerry yang sedang di rumah sakit dan mendapatkan telepon yang entah dari siapa. Tapi yang jelas, Jerry seperti merespon permintaan Chang Ho. Apakah ini konspirasi lagi? Kalau Jerry benar-benar sang Big Mouse yang asli, entahlah. 재밌네 장호 형님. Wali kota Choi yang mengetahui Hyujin kembali ke Korea pun lantas menghampiri Hyujin di tempat persembunyiannya. Namun sayang sesampainya di sana, Hyujin sudah tewas bersimbah darah dengan Dr. Han yang juga berada di sana. Wali kota Choi yang memeriksa handphone Hyujin pun akhirnya mengetahui bahwa Miho dan Chang Ho mereka bekerja sama dengan Hyujin untuk menjatuhkannya. 그 문장이 분명히 있었어요. 혜진 씨 귀국 날 수감자들 혈액이란 건 확실하죠? 영어로 된 Karena wali kota Choi sudah benar-benar mengetahui rencana Chang Ho saat ini, ia lantas memerintahkan Gan Sochul untuk segera menghabisi Chang Ho dan juga Miho malam ini juga di dalam penjara. 한계도관이 선택해. 대한민국 상위 1% 될 수 있다. 오늘 그 둘을 죽여야 돼. Kerusuhan massal pun terjadi di dalam penjara. Bentrokan antara narapidana dan para kepolisian pun tak bisa dihindarkan lagi. Satu persatu narapidana dan para kepolisian pun mulai berguguran dan tewas dalam bentrokan tersebut. Ternyata bentrokan tersebut memang sengaja diciptakan oleh Gan Sochul untuk menghilangkan jejak atas rencananya untuk mengeksekusi Chang Ho dan Miho malam itu juga. 또들이 죽인 거고 넌 정당방위 한 거야. 거기서 끝나면 이걸로 선수들 없애. CCTV 꺼놨으니까 걱정하지 마. Sementara kerusuhan sedang terjadi, Chang Ho saat itu ternyata sedang berada di gereja untuk menunggu kedatangan sang Big Mouse seperti yang disampaikan kepada si Piryongap waktu lalu. Namun tiba-tiba Chang Ho mendapatkan sebuah pesan dari sang Big Mouse bahwa mereka harus bertemu di tempat lain. Setelah Chang Ho menuruti permintaan sang Big Mouse, Chang Ho lantas menunggunya di bangsal khusus seperti yang ia minta. Namun tiba-tiba seketika lampu seluruh penjara Gucheon pun padam karena kerusuhan yang sedang terjadi. Dan saat itulah sang Big Mouse akhirnya benar-benar datang menemui Chang Ho di sana. Namun karena lampu padam, Chang Ho pun tak bisa melihat siapakah sang Big Mouse yang sudah berada di hadapannya. Karena Chang Ho tak sebodoh itu, lantas ia pun menghidupkan sebuah korek yang sudah digenggamnya sedari tadi. Dan sosok sang Big Mouse yang ada di hadapannya adalah... Ya, ternyata sang Big Mouse tersebut adalah kepala kamar sel Chang Ho sendiri. Sang Big Mouse yaitu kepala kamar sel Chang Ho, No Pak. Namun Chang Ho saat itu masih meragukan kalau No Pak adalah sang Big Mouse yang asli. 이번에도 날 속일 생각이라면 1번 매지션. Tapi ternyata keraguan Chang Ho dan juga kita yang menonton dipatahkan langsung oleh No Pak, karena ia ternyata mengetahui dan tahu cara membaca kartu tarot yang mereka gunakan selama ini untuk berkomunikasi. Tidak seperti si Piryongap waktu lalu yang berpura-pura sebagai Big Mouse. 박 소장이라면 너 정도는 충분히 다시 날 정면으로 마주볼 기회는 없을 것. 나밖에는 없다. 널 상대할 사람이 이젠. Lantas Chang Ho pun bertanya kepada Big Mouse kenapa harus dia yang dipilih dan bukan orang lain. Ternyata semua berawal dari Chang Ho yang menerima tawaran wali kota Choi Do-ha untuk menangani kasus pembunuhan Dr. Seo. Ternyata Chang Ho yang saat itu terlibat dalam kasus tersebut sudah dipastikan akan tewas karena telah ikut campur dengan sesuatu yang di luar kemampuannya. Namun sang Big Mouse mengatakan bahwa ada seseorang yang mengatakan kepadanya untuk menyelamatkan Chang Ho, entah siapa orang tersebut. Yang jelas cara Big Mouse menyelamatkan nyawa Chang Ho adalah dengan mengubahnya menjadi sang Big Mouse itu sendiri. 살릴 방법으로 택한 것이 널 빅마우스로 만드는 거였어.
Ternyata selama ini Big Mouse mencari makalah Dr. Seo karena ingin mengetahui siapakah yang telah membunuh putri sematawayangnya. Maka dari itu Big Mouse pun menggunakan Chang Ho sebagai bayangannya untuk mengungkap kebenaran dari makalah Dr. Seo tersebut. Chang Ho yang memohon kepada Big Mouse untuk segera melepaskannya pun tak diterima sama sekali karena sang Big Mouse masih membutuhkan bantuan Chang Ho sebagai bayang-bayangnya. Dan apabila Chang Ho berani berhenti berperan sebagai Big Mouse dan melawannya, maka Chang Ho akan dipastikan sang Big Mouse No Park sendiri yang akan mengeksekusinya. 거절하면 난 거기까지 못 가. 포기하는 순간 난 죽어. Sementara di tempat lain, ternyata Gan Sochul masih mencari keberadaan Chang Ho yang saat ini tidak terlihat di barisan para narapidana. Karena mereka tidak menemukan Chang Ho di mana-mana, lantas Sochul pun memerintahkan anak buahnya untuk mengeksekusi Miho terlebih dahulu yang sedang berada di ruang medis. Ternyata percakapan mereka saat itu didengar oleh salah satu anak buah Big Mouse. Ia pun lantas langsung memberitahukan rencana mereka kepada sang Big Mouse yang masih bersama dengan Chang Ho. 네 와이프가 위험해. Setelah mengetahui bahwa Miho dalam bahaya, Chang Ho lantas mencoba memperingati Miho dan segera menyusulnya ke ruang medis. Namun sayang, semua jalan menuju ruang medis ternyata sudah diblokir oleh Gan Sochul. Dan akhirnya Chang Ho pun harus dikepung dan dieksekusi oleh seluruh anak buah Gan Sochul. Namun tiba-tiba bos gangster botak pun datang dengan seluruh anak buahnya dan membantu Chang Ho agar bisa segera menyusul Miho. Namun lagi-lagi Chang Ho pun menemukan jalan buntu karena memang semua jalan sudah diblokir oleh Gan Sochul. Sudah tidak tahu harus berbuat apa-apa lagi, tiba-tiba di belakangnya sudah ada sipir Yongap dan sang Big Mouse untuk menuntunnya menuju jalan pintas agar bisa segera menyelamatkan Miho. 이쪽으로 나가면 의무대. Sementara di tempat lain, Miho yang kala itu sedang bersembunyi pun harus ketahuan oleh anak buah Sochul. Miho berusaha sekuat tenaga untuk melawan mereka agar bisa selamat dari sana. Namun apa daya, kekuatan Miho tak sebanding dengan para narapidana yang sudah pro dalam hal membunuh. Namun Miho masih mencoba untuk terus melawan anak buah Sochul agar bisa selamat. Dan tiba-tiba saja dari belakang datanglah si psikopat botak dengan rangka tempat tidur yang masih menempel di tangannya dan langsung menghantam anak buah Sochul hingga tewas. Baru saja selesai si psikopat menyelamatkan Miho, ternyata Gan Sochul sendiri turun tangan untuk segera mengeksekusi Miho. Si psikopat yang sudah tidak berdaya pun tak bisa menyelamatkan Miho dari Sochul dan berhasil menodongkan senjatanya ke arah Miho. 네 남편 곧 따라갈 거야. Namun beruntung Chang Ho datang tepat waktu sebelum Sochul berhasil menembak Miho. Dan Chang Ho pun langsung menghajar Sochul hingga ia terkapar dan tak berdaya. Lantas setelah Sochul terkapar dan tak berdaya, sipir Yongap yang sudah sangat mangkel dengan Gan Sochul pun langsung mengeksekusi Sochul saat itu juga. Beralih kepada Gong Ji-hon yang kala itu harus diberi peringatan oleh tetua Kang karena telah mengusik Hyun-jo dan telah membuat berita tentang narkoba yang tidak benar atas dirinya. Tetua yang sudah sangat marah dengan tindakan sembrono Gong Ji-hon pun lantas mengancam akan mencopot jabatannya di perusahaan dan memberikannya kepada orang lain. 그 결과가 내 마음에 안 들면 회사 경영권 다른 사람한테 넘겨야 할게.
Dan saat itu juga Hyunjo pun memutuskan untuk menerima tawaran tetua waktu lalu untuk menjadi penerus perusahaannya untuk bisa menghentikan semua tindak kejahatan Gong Ji-hon selama ini. Gong Ji-hon yang tidak terima dengan penghinaan yang dilakukan oleh Hyunjo kepadanya di depan tetua lantas mencoba mendiskriminasi Hyunjo saat itu. Namun wali kota Choi yang tidak terima dengan Gong Ji-hon yang mengancam istrinya pun langsung bertindak dan membungkam Gong Ji-hon saat itu juga. 그만해 자기야. 니들 좋은 시절 처음부터 날 끌어들이지 말았어야지. Kembali di dalam penjara, di mana saat itu Chang Ho dan yang lainnya ternyata sudah terkepung oleh seluruh pihak kepolisian dengan senjata laras panjang lengkap dan membuat mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Namun tiba-tiba sang Big Mouse kita mengatakan dia akan menerima tawaran Chang Ho waktu lalu. Entah apa tawaran yang dimaksud, yang jelas setelah sang Big Mouse menerima tawaran tersebut, Chang Ho langsung menghubungi Gong Ji-hon dan membuat rencana agar mereka semua bisa selamat dari sana. 시간 없으니까 간단하게 설명할게. 뭔 선물? 박정호 사랑한다! Setelah dihubungi oleh Chang Ho, Gong Ji-hon, jaksa Choi, dan seluruh anak buahnya pun datang ke penjara. Ternyata di sana sudah ada wali kota Choi yang ikut nimbrung di penjara. Ternyata Chang Ho menghubungi Gong Ji-hon untuk menyerahkan Big Mouse kepadanya. Dan rupa-rupanya tawaran Chang Ho waktu lalu kepada Big Mouse adalah ia harus mau mengikuti semua rencana Chang Ho walaupun itu akan merugikannya, bahkan bisa benar-benar menjebloskannya ke dalam penjara. Namun Chang Ho berjanji akan terus membantunya untuk mengungkap kebenaran makalah Dr. Seo kepadanya dan mencari tahu siapakah yang telah membunuh putrinya. Setelah Big Mouse menyetujui tawaran Chang Ho, akhirnya ia pun diserahkan kepada pihak kepolisian. Bahkan sampel darah yang selama ini diteliti oleh Miho juga diberikan kepada Gong Ji-hon. Chang Ho yang sudah mengetahui kebusukan wali kota Choi lantas mengatakan secara langsung di depan wali kota Choi bahwa dia kini sudah tidak bisa menipunya lagi. 어때? 마음에 들어? 최 시장님이 이걸 간절하게 원했던 것 같은데. Setelah Chang Ho berhasil menangkap sang Big Mouse dan menyerahkannya kepada Gong Ji-hon dan kejaksaan, akhirnya kini nama baik Chang Ho bisa dikembalikan dan seluruh gugatan atas dirinya sudah dicabut sehingga Chang Ho kini pun sudah bebas. 스스로 무죄를 밝혀낸 암흑가의 제왕 빅마우스를 잡고 가장 유능하고 정의로운 변호사. Setelah bebas, Chang Ho akhirnya menjadi pengacara yang sangat sukses dan terkenal berkat usahanya berhasil memburu sang Big Mouse. Dan ternyata sampel darah yang waktu lalu mereka berikan kepada Gong Ji-hon adalah sampel darah palsu alias sudah ditukar dengan darah mereka sendiri sebelum Chang Ho menyerahkan Big Mouse kepada Gong Ji-hon waktu lalu. Yang artinya Chang Ho masih memiliki rencana lain dengan menyerahkan Big Mouse kepada Gong Ji-hon dan kejaksaan. Namun di saat itu mereka baru menyadari bahwa Hyo Jin sudah beberapa hari menghilang dan tidak ada kabar sama sekali. Mereka pun kebingungan dengan hilangnya Hyo Jin secara tiba-tiba, yang padahal tanpa mereka sadari bahwa Hyo Jin sebenarnya sudah tewas dan sudah dikremasi oleh wali kota Choi. Keesokan harinya, Chang Ho mendatangi kantor kejaksaan yang ternyata Chang Ho sendiri memutuskan untuk menjadi pengacara sang Big Mouse. Chang Ho yang mengetahui di sana ada CCTV dan wali kota Choi yang sedang mengawasi mereka pun lantas meminta tempat lain kepada jaksa Choi agar ia bisa berbicara empat mata dengan sang Big Mouse. Setelah permintaannya dipenuhi, ternyata Chang Ho memutuskan akan membantu sang Big Mouse agar ia tidak dipenjara dengan surat jaminan yang sudah disediakan oleh Chang Ho. Namun dengan syarat, sang Big Mouse harus mau mengakui semua kesalahannya di hadapan hakim agar Chang Ho bisa menjalankan semua rencananya dengan sempurna. 지금부터 혐의 다 인정하세요. 보석 신청할 겁니다. 보석금 넉넉하게 준비해 두시고.
Beralih di tempat lain, di mana saat ini Gong Ji-hoon sedang menyambangi sang tetua untuk memberikan sampel darah dan semua bukti-bukti bahwa ia telah membereskan Big Mouse. Sehingga semua kebusukan yang terjadi di rumah sakit Gucheon tidak akan terendus lagi dan tetua pun dijamin aman. 결과가 마음에 들어서 너한테 주는 상이. 어쨌든 놈이 잡혀서 다행입니다. 이제 저희 Sang tetua yang merasa Gong Ji-hoon bisa diandalkan dan telah menyelamatkan bisnisnya pun lantas ia memberikan sebuah hadiah kepada Gong Ji-hoon, yaitu berupa saham perusahaan yang cukup besar untuknya. 거기다 지장 찍어. 감사합니다 어르신 정말 감사합니다. Belum siap Gong Ji-hoon menerima hadiah dari sang tetua, tiba-tiba Hyun-jo pun datang memberi kabar yang sangat buruk kepadanya. Di mana saat ini Chang-ho ternyata sedang mengadakan konferensi pers perihal ia yang saat ini menjadi pengacara Big Mouse dan akan terus menyelidiki kasus pembunuhan Dr. Seo. Ternyata Chang-ho mengetahui bahwa kasus pembunuhan Dr. Seo didalangi atau dipimpin langsung oleh Ketua Kang. 엄청난 거물급 인사라는 것 정도만 먼저 말씀. 머리가 있습니다. Mengetahui bahwa Chang-ho telah mengancamnya secara langsung melalui konferensi pers, lantas tetua pun tidak jadi memberikan sahamnya kepada Gong Ji-hoon dan memerintahkan Gong Ji-hoon untuk segera membereskan Chang-ho terlebih dahulu jika ia menginginkan saham tersebut. 마저 끝내고 다시 와. Singkat cerita, Gong Ji-hoon pun menghampiri Chang-ho di kantornya saat itu untuk membujuknya agar tidak usah mengusik dan menyelidiki kasus Dr. Seo. Ternyata Gong Ji-hoon ingin menyuap Chang-ho dengan sebuah jabatan yang sangat tinggi di dalam perusahaan mereka yang dipimpin langsung oleh Tetua Kang agar Chang-ho membatalkan seluruh rencananya mengenai Dr. Seo. 일종의 스카웃 같은 거네. 패밀리로 받아줄게. Namun Chang-ho dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak akan berhenti menguak kebenaran akan makalah Dr. Seo dan ia malah menantang Tetua Kang agar mau menghadapi Chang-ho secara langsung. 기회는 그쪽이 아니라 내가 주는 거야. 강 회장 보고 직접 찾아와서 영접하라고 해. Sementara di tempat lain ternyata Mi-ho membuntuti para tahanan teladan untuk mengetahui apakah sebenarnya yang sedang mereka kerjakan di sana. Namun Mi-ho kehilangan jejak mereka karena para tahanan teladan terlihat masuk ke dalam sebuah terowongan bawah tanah dengan pintu yang sudah tertutup dari dalam. 큰 셔터문이 하나 있는데 들어갈 수 Ketika Mi-ho sedang menunggu bantuan dan mengawasi tempat itu dari luar, tiba-tiba saja para tahanan teladan berlarian keluar dari terowongan. Ternyata terowongan tersebut tiba-tiba saja runtuh dan mengakibatkan beberapa tahanan teladan terkubur di dalamnya. Mi-ho yang sangat penasaran dengan isi terowongan tersebut dan juga ingin menyelamatkan para tahanan teladan yang masih berada di dalamnya pun malah masuk ke dalam terowongan tersebut. Satu persatu Mi-ho menuntun para tahanan teladan agar bisa keluar dari terowongan tersebut. Sambil menolong para tahanan teladan, Mi-ho juga tidak lupa mendokumentasikan isi terowongan itu. Hingga di ujungan terowongan, Mi-ho pun menemukan si psikopat botak yang ternyata ikut ke dalam rombongan dan hampir tewas terprosok ke dalam lubang di dalam terowongan tersebut. Beruntung Mi-ho masih sempat untuk menyelamatkan si psikopat di sana. Beralih di tempat lain, ternyata sang tetua mengetahui bahwa terowongan tersebut telah runtuh. Rupa-rupanya terowongan tersebut adalah proyek dari sang tetua sendiri dan dia menamai proyek itu dengan sebutan NF9. Rupa-rupanya sebelum tetua mengembangkan proyek NF9 ini, sejak dahulu ia sudah diperingati oleh sahabatnya bahwa proyek tersebut tidak aman dan akan memakan banyak sekali korban. Namun karena sang tetua mempunyai pemikirannya sendiri dan ingin membangun kota Gucheon dengan caranya sendiri, ia pun lantas tak menghiraukan sama sekali peringatan sahabatnya itu. 그게 화가 되어 자네에게 되도록 진정으로 사람들을 위하는 마음은 없어.
Bahkan sang tetua dengan teganya membunuh sahabatnya itu karena ia merasa bahwa sahabatnya akan menjadi sebuah penghalang segala rencananya di masa depan. Dan di sini kita akan mengetahui sedikit teka-teki lagi. Ternyata sahabat tetua yang ia bunuh di masa lalu tersebut adalah kakek dari wali kota Choi. Ternyata benar bahwa foto atau video yang pernah kita lihat di dalam teater waktu lalu adalah foto wali kota Choi dengan kakeknya. Rupa-rupanya alasan wali kota Choi pernah ingin membunuh sang tetua waktu lalu adalah karena sang tetua telah membunuh kakeknya dengan sangat keji. 친구 이런 걸 후회하십니까? 후회 같은 건 약한 놈들이나 하는 거야. Kita beralih di kantor kejaksaan di mana saat ini sang Big Mouse ternyata sudah dibebaskan untuk sementara dengan jaminan yang dibuat oleh Chang Ho. Setelah dibebaskan, sang Big Mouse pun mengajak Chang Ho dan Sontai untuk menyambangi tempat tinggalnya dahulu kala. Ternyata sang Big Mouse dahulu adalah seorang koki di sebuah restorannya sendiri. Namun mirisnya, Big Mouse yang dengan terang-terangan memajang simbol organisasinya di depan restorannya selama ini, bahkan polisi tidak mengetahuinya sama sekali. Di dalam resto, Chang Ho lantas bertanya kepada Big Mouse soal perkataannya waktu lalu di dalam penjara, bahwa selama ini harusnya dia sudah tewas. Namun ada orang yang mengatakan kepadanya untuk segera menyelamatkan Chang Ho, dan Chang Ho ingin mengetahui siapakah orang tersebut. Namun Big Mouse enggan mengatakan siapa sosok orang yang meminta kepadanya untuk menyelamatkan Chang Ho. Chang Ho hanya diperintahkan untuk kembali esok ke restoran tersebut jika ingin mengetahui siapa saja orang yang meminta kepadanya untuk menyelamatkan dirinya. 소개해줄게. 내일 밤 9시에 여기로 나와. Namun setelah Chang Ho keluar dari restoran tersebut, tidak lama kemudian tiba-tiba restoran itu pun meledak dan mengakibatkan tewasnya sang Big Mouse. Dan ternyata pelaku atas peledakan tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Tetua Kang. Ternyata Tetua Kang memerintahkan wali kota Choi untuk membunuh Big Mouse Nopak di dalam restorannya. Belum diketahui dari mana mereka mengetahui kediaman sang Big Mouse tersebut. Yang jelas alasan Tetua Kang membunuh Nopak adalah karena Chang Ho yang terus berusaha ikut campur dalam bisnis kotor mereka. Tetua Kang berharap dengan terbunuhnya sang Big Mouse, Chang Ho akan takut dan sudah tidak punya alasan lagi untuk terus mengusik dan ikut campur bisnis mereka. 네 할 말 다 했어. 충분히 경고가 됐을 거야. 무전기에 진출하는 놈한테 백정 냄새가 나면 돼. 손이나 깨끗이 씻어놔. Ternyata wali kota Choi belum puas dengan terbunuhnya sang Big Mouse. Rupa-rupanya wali kota Choi juga menginginkan Chang Ho agar tewas di tangannya. Karena Chang Ho yang mengetahui begitu banyak rahasia tentang dirinya dan juga bisnis kotor Tetua Kang. Lantas wali kota Choi pun memerintahkan anak buahnya untuk menyewa seorang pembunuh bayaran untuk mengeksekusi Chang Ho. 하던 일 마저 끝내야지. Kita beralih kepada Chang Ho yang saat ini sedang berada di rumah sakit dengan jasad sang Big Mouse Nopak di hadapannya. Lantas Chang Ho pun mengingat kembali pesan terakhir sang Big Mouse kepadanya waktu lalu, di mana Nopak meminta Chang Ho untuk berjanji agar ia tidak menyerah dengan apapun yang akan terjadi kepadanya suatu saat nanti, dan juga berjanji agar ia mau membantunya mencari kebenaran tentang siapakah yang telah membunuh putri sematawayangnya. 실패해도 좋아. 절대 포기는 하지 마. Singkat cerita, Chang Ho lantas pergi ke restoran Nopak yang sudah hangus terbakar. Di sana Chang Ho mencoba mencari sedikit petunjuk yang mungkin akan membantunya menguak segala teka-teki yang sudah terjadi selama ini. Namun tiba-tiba dari belakang ada seseorang yang mencoba membunuh Chang Ho saat itu juga. Ternyata orang tersebut adalah pembunuh bayaran yang disewa oleh wali kota Choi waktu lalu untuk mengeksekusinya.
Ketika Chang Ho sudah hampir ditusuk oleh si pembunuh bayaran tersebut, tiba-tiba entah dari mana Jerry pun lantas datang untuk menyelamatkan Chang Ho. 진작에 인사드렸어야 했는데. Ternyata Jerry adalah salah satu anak buah Big Mouse Snowpack selama ini. Rupa-rupanya Jerry sudah mengetahui bahwa Chang Ho dan keluarganya dalam bahaya dan sudah menjadi target selanjutnya dari wali kota Choi. Chang Ho yang cemas dengan Mi Ho pun langsung menghubunginya saat itu juga. Namun Jerry mengatakan bahwa dia tidak perlu mengkhawatirkan keluarganya karena mereka telah mengurus semuanya dan menjamin keamanan untuk Mi Ho dan ayah mertuanya. 호텔이라 거기는 안심하셔도 됩니다. 저희 애들이 안전한 곳으로 모실 거예요. Karena penasaran, lantas Chang Ho pun bertanya kepada Jerry siapakah selama ini orang yang telah meminta kepada Big Mouse Snowpack untuk menyelamatkannya dan mengubahnya menjadi sosok Big Mouse di dalam penjara. Namun Jerry enggan memberitahukan siapa orang tersebut. Jerry hanya memberikan sebuah clue bahwa permintaan khusus seperti itu hanya bisa dilakukan oleh salah satu dari 3 besar pemimpin organisasi Big Mouse. Lantas Chang Ho pun diminta untuk segera mengikuti Jerry ke sebuah tempat jika memang Chang Ho ingin mengetahui semuanya. Ternyata Chang Ho dibawa Jerry ke sebuah gereja untuk penghormatan terakhir sang Big Mouse Snowpack. Di sana kita akhirnya bisa melihat semua anggota inti dari organisasi Big Mouse ini, di mana kita melihat ada berbagai orang-orang penting dan berpengaruh di Korea yang ternyata selama ini ada di bawah organisasi Big Mouse. Tentu ini memperjelas kenapa selama ini aparat kepolisian dan para penegak hukum lainnya tidak bisa menangkap sang Big Mouse Snowpack. Di sana juga terlihat ada si Pyryongap yang sudah dibebaskan dengan surat jaminan berkat pengacaranya. Dan ternyata si Pyryongap sendiri adalah nomor 3 besar di organisasi Big Mouse ini. 윤갑이 2인자인가? 아니요, 넘버 3예요. Dan saat Chang Ho ingin memberikan penghormatan terakhir kepada Big Mouse Snowpack, tiba-tiba sebuah rekaman layar lebar pun muncul di hadapan mereka semua. Rupa-rupanya rekaman tersebut adalah pesan terakhir dari Big Mouse Snowpack yang intinya menyampaikan bahwa apabila mereka melihat rekaman tersebut berarti dia sudah tewas dan tidak bisa memimpin mereka lagi di organisasi tersebut. Dan Big Mouse Snowpack pun menunjuk Chang Ho untuk menjadi pemimpin mereka di organisasi Big Mouse jika dirinya sudah tiada. Ternyata Big Mouse Snowpack selama ini bukan hanya menyelamatkan Chang Ho di dalam penjara, melainkan ia juga diam-diam mengamati dan menguji Chang Ho selama ini untuk menjadikan ia sebagai penerusnya. Dan setelah dia melihat sendiri kemampuan Chang Ho, di mana Big Mouse Snowpack menganggap Chang Ho lebih hebat dan lebih pintar darinya, maka ia pun memutuskan untuk memilih Chang Ho sebagai pemimpin baru mereka di organisasi Big Mouse. 이 영상이 영영 공개되지 않기를 바라다 더 치밀하고 그의 능력은 충분히 검증됐습니다. 내 모든 권한을 그 사람한테 주려고 합니다. 여러분들이 이 메시지를 본다면 박창호입니다. Namun keputusan itu tak semerta-merta diterima oleh seluruh anggota Big Mouse, seperti halnya si Pyryongap. Karena ia tidak terima jika Chang Ho lah yang harus menggantikan Big Mouse Snowpack, ia pun menuduh bahwa Chang Ho lah yang telah membuat rekaman tersebut dan memaksa Big Mouse Snowpack untuk mengatakan hal demikian agar Chang Ho bisa mengambil alih organisasi Big Mouse dengan mudah. 조직을 통째로 먹으려고 저 따위 영상을 조작 가장 최근에 보스 만난 사람이 너잖아. 네? Namun tiba-tiba tanpa diduga, ternyata orang yang membuat rekaman tersebut bukanlah Chang Ho, melainkan Kim Son Tae, sahabat Chang Ho sendiri. 빅마우스의 마지막 명령입니다. Ternyata orang yang meminta kepada Big Mouse Snowpack untuk menyelamatkan Chang Ho di dalam penjara selama ini adalah Son Tae. Rupa-rupanya selama ini Son Tae adalah salah satu anggota dari organisasi Big Mouse dan Son Tae menduduki peringkat kedua di organisasi ini. Si Pyryongap yang tidak bisa menerima Chang Ho ditunjuk sebagai pemimpin baru mereka pun akhirnya meninggalkan gereja dengan wajah yang penuh kecewa. 인정합니다.
Beralih kepada wali kota Choi, di mana saat itu mendapatkan kabar bahwa pembunuh bayaran yang ia sewa untuk mengeksekusi Chang Ho ternyata sudah tewas dan dikabarkan tewas karena bunuh diri. Namun wali kota Choi menyadari bahwa itu bukanlah bunuh diri, tapi ulah Chang Ho dan kelompok Big Mouse untuk menutupi jejak mereka. 유서도 발견됐다. Kembali di dalam gereja, di mana Chang Ho masih tidak menyangka bahwa Sontai adalah anggota Big Mouse dan dialah yang meminta kepada Big Mouse untuk menolongnya di dalam penjara dan membuatnya sangat menderita. Namun Sontai mengatakan bahwa dia hanya bermaksud untuk menolong temannya agar tidak mati di dalam penjara dan hanya itulah satu-satunya cara agar ia bisa selamat. 너 아니었으면 난 죽었을 거고 살아남다 보니 내 친구를 살린. Lantas Sontai meminta kepada Chang Ho untuk segera memikirkan tawaran Nopak untuk menjadi pemimpin mereka di organisasi Big Mouse. Karena apabila Chang Ho menolak dan tidak bisa membuktikan dia layak menjadi pemimpin mereka, maka Sontai tidak yakin Chang Ho akan selamat kali ini. Karena masih ada anggota organisasi yang menentang dan tidak setuju jika Chang Ho menjadi pemimpin mereka. 조직 내 강성들은 아직 나 도와줄 방법은 없는 거야. 내일까지 기다릴게. 확실하게 입장 정리해라. 나 더 위험해져. Sesampainya di hotel di tempat di mana Miho dan ayahnya diamankan, ia pun menjelaskan keadaan yang sedang terjadi saat ini pada mereka, bahwa mau tidak mau mereka harus membantu dan menuntaskan apa yang telah dimulai oleh organisasi Big Mouse, walaupun mungkin akan sangat berat dan ayah mertua Chang Ho juga tidak setuju. Namun Miho dengan rasa kemanusiaan yang sangat tinggi memutuskan untuk terus menyelidiki teka-teki yang terjadi di rumah sakit Gucheon, mengingat sudah banyak korban yang berjatuhan di rumah sakit tersebut. 난 그 사람들 못 본 척 외면할 자신이 없어. 우리가 지금 여기서 포기하면 앞으로 피해자들은 계속 나타나. 난 끝까지 갈 거니까 그런 줄. Keesokan harinya Chang Ho lantas bertemu dengan Sontai untuk mengatakan keputusannya mengenai tawaran Big Mouse Nopak. Ternyata Chang Ho sudah membulatkan tekadnya untuk tidak mengambil alih kepemimpinan Big Mouse untuk kepentingan dirinya sendiri. Chang Ho hanya akan memimpin mereka karena ia pernah berjanji kepada Nopak untuk membongkar semua teka-teki dan kejahatan dari tetua Kang and the Gang dan juga mencari pelaku yang telah membunuh putri semata wayangnya. Karena setelah ia berhasil membongkar semuanya, ia akan melepaskan kepemimpinan tersebut dan akan kembali menjadi orang biasa. 이 전쟁 평생 갈 수도 있어. 딱 거기까지만 실현시키고 손 뗄게. Dan di sini kita akan mengetahui kebenaran yang terjadi selama ini dari putri sang Big Mouse yang bernama No Sujin, seorang reporter yang tiba-tiba menghilang saat sedang meliput sebuah berita untuk menguak kebusukan organisasi ketua Kang. Dan tiba-tiba 3 tahun kemudian polisi pun menemukan Sujin sudah tewas di sebuah lahan kosong. Dan di saku atau tas Sujin ternyata terdapat sebuah catatan mengenai makalah Dr. Seo. Ternyata dari sinilah semua berawal. Setelah catatan itu ditemukan, wali kota Choi dan tahanan VIP pun mencoba menginterogasi Dr. Seo sesuai dengan apa yang dijelaskan di catatan Sujin. Namun naas, mereka malah membunuhnya. Kemudian uang 100 miliar won Gong Ji-hon yang tiba-tiba menghilang dari tempat penyimpanan mereka, yang waktu itu diserahkan kepada Peter Hong untuk mengurusnya. Ternyata uang dan emas yang waktu lalu kita lihat pada wali kota Choi adalah uang milik Gong Ji-hon yang berhasil ia curi dari Big Mouse. Dan teka-teki bagaimana cara mereka menaruh emas di Gunung Gudal waktu lalu saat Chang Ho sedang disekap di rumah sakit jiwa adalah karena si Piryongap yang telah menyadap ponsel milik Gong Ji-hon. Dan mereka pun merealisasikan perkataan Chang Ho agar ia bisa diselamatkan. 박은갑이 공지훈 폰에 칩을 심어왔거든. 도청했어. 심플하네. Setelah mendengar semua kebenarannya, lantas Chang Ho memerintahkan Sontai dan seluruh anggota Big Mouse untuk mencari semua bukti-bukti mengenai kejahatan organisasi ketua Kang agar Chang Ho bisa segera mengadilinya.
Beralih kepada Hyunjo yang saat itu sedang makan malam bersama Tetua Kang dan Wali Kota Choi, di mana Hyunjo pun tiba-tiba naik darah kepada Tetua Kang yang ternyata Hyunjo sudah mengetahui tentang semua kebusukan yang dilakukan oleh Tetua Kang kepada masyarakat Gucheon. Lantas Hyunjo dengan emosi yang menggebu-gebu meminta Tetua Kang untuk segera menghentikan proyek NF9 yang selama ini ia kerjakan agar tidak ada lagi korban jiwa. Namun karena Tetua Kang masih memegang teguh prinsipnya, maka sudah tentu dia akan terus mempertahankan proyek tersebut meskipun akan banyak memakan korban. 명예야. 그 보람과 명예를 지키기 위해서라도 지금 도와요. 내가 그 짐을 짊어지는 동안 대한민국이 발전 그만하거라. Di rumah sakit Gucheon, setelah mengetahui semua kebusukan yang terjadi selama ini, akhirnya Hyunjo pun memutuskan akan menghancurkan laboratorium laknat tersebut agar tidak lagi menimbulkan banyak korban di kemudian hari. Hyunjo menghancurkan semua data-data dan semua hasil penelitian proyek NF9 yang sudah diteliti selama puluhan tahun tanpa tersisa sedikit pun. Walaupun Tetua Kang menentangnya, tapi dia tetap kekeh akan menghancurkan sumber penyakit tersebut. Setelah menghancurkan semua kerja keras Tetua Kang selama ini, lantas Hyunjo pun dipanggil oleh Tetua Kang karena telah berani menentang keputusannya. Namun tanpa diduga, ternyata Hyunjo menghancurkan laboratorium tersebut bukan untuk menentangnya, melainkan untuk membantu Tetua Kang agar proyeknya semakin aman. Karena proyeknya selama ini di rumah sakit Gucheon sudah diketahui banyak orang, maka dari itu Hyunjo memutuskan akan membuat laboratorium yang baru agar proyek ini tidak terendus lagi oleh siapapun. 그대로 비밀 연구소를 유지하는 건 사박사 논문이 존재했다는 게 세상에 알려졌어요. 새로운 연구소 만들 거예요. Sebagai imbalan atas rencananya yang sangat brilian tersebut, lantas Hyunjo meminta hadiah saham yang akan Tetua Kang berikan kepada Gong Ji-hoon waktu lalu agar rencananya ini bisa terrealisasikan dengan sempurna. Entah apa yang sebenarnya direncanakan oleh Hyunjo. 서명해. 회장님. 우정일보 지분 증여 계약 드리는 일은 없어야 할 거야. 네, 어르신. Keesokan harinya saat Wali Kota Choi sedang latihan renang seperti biasa, tiba-tiba datanglah sekelompok orang yang langsung menyerangnya. Karena tidak ingin mati konyol, Wali Kota Choi pun menghadapi mereka semua dengan seluruh kemampuannya dan akhirnya bisa menjatuhkan para penyusup tersebut. Beralih di tempat lain di mana saat ini Chang Ho mengundang bos gangster botak yang sudah bebas dari penjara. Ternyata Chang Ho mengundangnya karena ingin menepati janjinya kepada gangster botak bahwa sesudah ia bebas, maka Chang Ho akan memberikan kehidupan yang layak untuknya. Sedang asik ngobrol, tiba-tiba Jerry datang dan membawa berita mengejutkan perihal Wali Kota Choi yang diserang oleh seseorang. Ternyata orang yang menyerang Wali Kota Choi waktu lalu adalah anak buah dari sipir Yongap. Setelah mengetahui Yongap yang melakukan kerusuhan tersebut, Sontae dan beberapa anak buahnya pun menyambangi Yongap di markasnya. Ternyata Yongap melakukan tindakan tersebut karena masih tidak terima bahwa Chang Ho lah yang ditunjuk dan akan memimpin mereka di organisasi Big Mouse. Karena Yongap tidak ingin dipimpin oleh Chang Ho, maka dari itu dia membuat jalannya sendiri dan menyerang Wali Kota Choi, musuh mereka. Dan tiba-tiba ya, Sontae pun yang tidak bisa memberikan toleransi kepada Yongap yang menentang keputusan Big Mouse No Park, lantas menghajarnya habis-habisan dan mengeksekusinya dengan cara yang sangat elegan.
Namun saat Yongap hampir dieksekusi, ternyata Chang Ho memerintahkan Son Tai untuk membebaskan Yongap saat itu juga. Lantas Yongap dibawa menghadap kepada Chang Ho. Ternyata Chang Ho ingin membuktikan kepada Yongap bahwa dia bisa membuat Tetua Kang dan wali kota Choi bertekuk lutut di hadapannya tanpa harus melakukan kekerasan seperti yang dilakukan oleh Yongap. Chang Ho juga memberitahukan kepada Yongap bahwa dia tidak akan mengambil jabatan sebagai Big Mouse karena dia tidak menginginkannya, agar organisasi Big Mouse tidak terpecah belah hanya karena mereka tidak menginginkan Chang Ho. 난 떠날 테니까 관심 없으니까 그 다음부터 니들이 알아서 해. Beralih kepada Gong Ji-hoon and the gang yang saat itu sedang terjadi keributan di antara mereka karena semua rencananya dihancurkan oleh Hyunjo dan wali kota Choi. Namun tiba-tiba Chang Ho pun menelpon Gong Ji-hoon dan memintanya untuk datang ke konferensi pers yang akan diadakan secara besar-besaran. Ternyata konferensi pers tersebut diadakan Chang Ho karena dia ingin mengatakan kepada publik bahwa dia akan mencalonkan diri sebagai wali kota Gucheon selanjutnya menggantikan wali kota Choi Do-ha. 그 검은 고리를 끊어내기 위해서 갑자기 시장 출마를 선언하신 이유가 뭐죠? 시장과 이 지역 적폐 세력 간에 그동안 긴밀한 커넥션이 있었어. Setelah selesai dengan konferensi persnya, Chang Ho lantas mengundang Gong Ji-hoon hanya untuk satu alasan, yaitu Chang Ho ingin bekerja sama dengannya untuk bisa menghancurkan wali kota Choi sekaligus Tetua Kang. Ternyata Chang Ho mengetahui bahwa Gong Ji-hoon yang kini dikhianati oleh organisasinya sendiri. Maka dari itu ia mengajak Gong Ji-hoon untuk bekerja sama dan mau membantunya menjadikan Chang Ho sebagai wali kota selanjutnya jika Gong Ji-hoon ingin berkuasa di atas wali kota Choi dan juga Tetua Kang. 서로 이용해서 윈윈하자는 거 아니었어? 이용해 먹으려는 거. 내가 너 그렇게 만들어 줄게. 강 회장 위치까지. 그건 내가 알아서 할 테니까. 나 강 회장 좀 만나. Setelah Gong Ji-hoon menyetujui kerjasama mereka, akhirnya Gong Ji-hoon pun membawa Chang Ho untuk menghadap langsung kepada Tetua Kang. Entah apa yang sebenarnya direncanakan oleh Chang Ho, sehingga ia sendiri memutuskan untuk menghadapi Tetua Kang. Ternyata Chang Ho menemui Tetua Kang untuk meminta perlindungan darinya. Rupa-rupanya Chang Ho ingin menipu Tetua Kang dengan mengatakan bahwa selama ini dia tidak memihak kepada Big Mouse. Namun ia terpaksa mengabdi kepada Big Mouse karena keluarganya yang saat ini sedang disandra oleh mereka. Chang Ho juga mengatakan bahwa ia rela menjadi agen ganda untuknya dan akan patuh berada di bawah kepemimpinan Tetua Kang. 회장님께 저와 제 가족의 운명을 맡겨도 되는지. 자네가 이중 스파이가 되겠다는 건가? 그놈들 요구대로 하지 않으면 저와 제 가족은 죽. Untuk lebih meyakinkan lagi, Chang Ho bahkan rela memberikan daftar nama-nama asli para eksekutif yang ada di organisasi Big Mouse kepada Tetua Kang. Walaupun Chang Ho sudah berakting sangat bagus, namun wali kota Choi mengetahui bahwa Chang Ho berbohong dan mencoba menipu Tetua. Namun Gong Ji-hoon yang sudah bekerja sama dengan Chang Ho lantas mencoba untuk lebih meyakinkan Tetua agar percaya kepada semua ucapan Chang Ho. 송곳을 머리맡에 두어서는 안 됩니다. 창호를 믿으시면 안 됩니다. 난 이용하면 우리한테 큰 도움. 밖에 나가서 계속 우리를 공격할 텐데 그 부담. Perdebatan sengit pun terus terjadi. Namun apa daya, perkataan Chang Ho yang begitu meyakinkan akhirnya mampu mengelabui Tetua Kang. Bahkan Tetua Kang yang sudah percaya pada semua ucapan Chang Ho akhirnya memberikan dukungan kepada Chang Ho untuk menjadikannya wali kota Gucheon yang baru dan sekaligus mendapatkan undangan spesial ulang tahun dari Tetua Kang yang akan diadakan sebentar lagi. 자네와 자네 부인을 초대하고 싶어. 곧 내 생일이야. Setelah berhasil menipu Tetua Kang, lantas wali kota Choi yang sudah sangat mangkel mencoba memperingati Chang Ho untuk tidak bermain-main dengannya. Namun ancaman wali kota Choi tersebut tidak membuat nyali Chang Ho sedikit pun ciut, dan malah wali kota Choi yang akhirnya ciut mengkerut. 잘해보자고. 어쨌든 이제 한 배 탔는데
Sebelum beranjak pergi, bahkan Chang Ho mengatakan sebuah kebenaran kepada Gong Ji-hoon bahwa uang 100 miliar won miliknya yang ia cari selama ini tidak pernah berada di tangan Big Mouse. Chang Ho tidak memberitahukan langsung kalau seluruh uangnya ada pada wali kota Choi. Dia hanya memberikan sebuah clue agar Gong Ji-hoon mau mencarinya sendiri. 내부 사정을 제일 잘 아는 누군가겠지. 그 자식이 안 가져갔으면 그 돈이 어디 갔는데? 아주 가까운 데 있을 수도 있어. Beralih kepada Miho yang saat itu sedang mengunjungi si psikopat botak di penjara. Ternyata Miho mengunjunginya karena ingin bertanya langsung kepadanya tentang apakah yang sebenarnya dilakukan para tahanan teladan di proyek NF9 milik tetua Kang. Namun si psikopat botak enggan memberitahukan kebenaran proyek tersebut kepada Miho dan malah menyuruh Miho untuk berhenti mencari tahu karena itu akan membahayakan dirinya. 내 걱정 말고 말해주세요. 부영 나가래요. 고 선생님 위험해져요. 그걸 알아야 앞으로 광현 씨 같은 광현 씨. Si psikopat botak yang mengetahui bahwa ia terkena penyakit leukemia karena imbas dari mengerjakan proyek NF9 tetua Kang pun lantas meminta tolong kepada Miho untuk mencari tahu kabar keadaan ibunya yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit karena ia menyadari bahwa dia tidak akan hidup untuk lebih lama lagi. Maka dari itu si psikopat botak ingin mengetahui kabar ibunya sebelum ia akhirnya tewas. Setelah menerima permintaan dari si psikopat botak, lantas Miho mencoba mencari tahu tempat tinggal keluarga dari si psikopat. Namun satpam di sana mengatakan bahwa nama mereka tidak ada di apartemen tersebut. Miho yang curiga dengan keterangan satpam di sana, lantas Miho mencoba menunggu keluarga si psikopat untuk turun ke tempat parkir apartemen itu. Dan benar saja kecurigaan Miho, ternyata keluarga dari si psikopat botak masih berada di sana. Rupa-rupanya mereka tidak mau menemui Miho karena mereka yang tidak ingin lagi berurusan dengan si psikopat botak karena ia telah mencoreng nama keluarga mereka. 어머님도 한번 말씀해 주시면 할 얘기 없으니까 그 사이코 새끼 때문에 우리가 얼마나 손가락질 받았는지. Miho yang meminta tolong untuk menunjukkan rumah sakit tempat ibu mereka dirawat pun harus mendapatkan kenyataan yang sangat pahit. Ternyata ibu tercinta dari si psikopat botak sudah meninggal karena tidak mendapatkan operasi tulang sumsum seperti yang diharapkan oleh si psikopat. 엄마 돌아가셨어요. Beralih di tempat restoran bos gangster botak, di mana saat itu Chang Ho yang sedang berkunjung di sana ternyata sudah dibuntuti oleh salah satu anak buah wali kota Choi. Chang Ho yang sudah mengetahuinya pun tak menghiraukannya sama sekali. Lantas di restoran gangster botak mereka pun dijadikan uji coba untuk mencicipi masakan dari gangster botak. Ya karena memang background dari ketua yang adalah seorang gangster, tentu rasa masakannya pun pasti amburadul. 먹어봐. 맛있겠죠? 자, 이따 먹어. 아니에요. 아니야, Ternyata bukan tanpa alasan Chang Ho mampir ke restoran gangster botak. Ternyata Chang Ho ingin berbicara sesuatu yang sangat penting dengan Yongap. Namun entah apa yang sebenarnya mereka bicarakan. Setelah Yongap pergi dari restoran gangster botak, wali kota Choi lantas tiba-tiba menghubunginya. Ternyata wali kota Choi ingin mengajak kerjasama dengan Yongap untuk menyingkirkan Chang Ho. Ternyata wali kota Choi mengetahui bahwa Yongap sangat tidak suka dan sangat membenci Chang Ho. Maka dari itu ia pun mencoba mengajak Yongap bekerja sama untuk mengeksekusi Chang Ho secepat mungkin. 장수 잡으세요. 사람들 눈에 안 띄는 곳이 좋겠습니다. Walaupun awalnya Yongap menolak kerjasama tersebut, namun karena wali kota Choi memberikan sebuah iming-iming yang sangat menggiurkan kepada Yongap, akhirnya ia pun mau bekerja sama dengan wali kota Choi. 난 곧 정계에 진출해. 당신하고 동업하고 싶은데 당신 뒤는 내가 평생 봐줄 테니까 박장 없애.
Beralih kepada Miho dan ayahnya yang saat itu sedang mengunjungi seorang pria tua di sebuah panti jompo. Rupa-rupanya Miho mencurigai bahwa kakek tersebut ada hubungannya dengan wali kota Choi. Miho yang kesulitan berkomunikasi dengan kakek tersebut lantas mengajaknya untuk bermain sebuah karet gelang. Dan setelah kakek tersebut rileks bermain dengan Miho, akhirnya kakek tersebut mau berkomunikasi dengan mereka. 할아버지 진짜 잘하신다. Miho lantas menanyakan siapakah anak kecil yang berada di foto yang selalu ia pegang selama ini. Ternyata diketahui anak yang ada di foto tersebut adalah wali kota Choi Do-ha, dan orang tua ini adalah kakeknya. Lalu foto anak satu lagi bernama Cho Sung-hyun. Dia adalah teman semasa kecil wali kota Choi dan cucu dari salah satu sahabat tetua Kang. Namun yang mengejutkan adalah ternyata Choi Do-ha sendiri sudah meninggal, ujar sang kakek. Dan ini persis seperti yang dikatakan oleh Gong Ji-hoon di teater waktu lalu. Rupa-rupanya selama ini wali kota Choi yang kita tahu bukanlah Choi Do-ha yang asli. Ternyata dia adalah Choi Sung-hyun, sahabat masa kecil Choi Do-ha. Setelah diperiksa lebih lanjut oleh Miho dan ayahnya, ternyata Sung-hyun selama ini telah mengubah identitasnya menjadi Choi Do-ha. Dan akhirnya Chang-ho pun tahu tujuan sebenarnya dari Sung-hyun selama ini. 최도하가 신분까지 바꿔가면서 강 회장이 죽였을 확률이 100%지. 복수하겠다는 거지. 다른 답은 없어. Keesokan harinya di hotel organisasi Big Mouse, Yongap pun tiba-tiba mendatangi Chang-ho di sana. Ternyata Chang-ho saat itu memerintahkan Yongap untuk membawa si kakek Choi Do-ha dari panti jompo dan menyembunyikannya. Entah apa tujuan Chang-ho. Namun Jerry yang merasa tidak percaya dengan Yongap pun lantas meminta izin kepada Chang-ho untuk mengikuti gerak-geriknya. Namun Chang-ho melarang Jerry dan mengatakan untuk percaya saja kepada Yongap. 우리가 안 믿어주면 상대도 우리를 못 믿어. Jerry yang sudah dilarang oleh Chang-ho lantas tetap kekeh untuk mengikuti Yongap ke panti jompo. Jerry pun diam-diam mengawasi Yongap di sana. Namun tiba-tiba, ya, Jerry pun ketahuan dan malah dipentung lalu dimasukkan ke dalam bagasi oleh Yongap. Beralih kepada Miho dan Chang-ho, di mana hari ini adalah hari ulang tahun tetua Kang dan mereka pun bersiap-siap untuk pergi menuju pesta ulang tahun tetua Kang. Namun tiba-tiba Yongap pun menelpon Chang-ho dan mengatakan untuk segera menemuinya di suatu tempat. Karena Chang-ho ada urusan penting dengan Yongap, lantas Chang-ho meminta Miho untuk menghadiri pesta ulang tahun tetua Kang seorang diri. 미안한 일이라. 미안해 미호야. 내가 나중에 가면 공지훈이 도와줄 거야. Namun tanpa diketahui Chang-ho, sepertinya Yongap malah berkhianat dan hendak mengeksekusi Chang-ho. Karena terlihat Yongap yang sudah menyiapkan tempat eksekusi dan pistol di tangannya. Beralih di pesta ulang tahun tetua Kang, di mana saat ini Miho sudah sampai seorang diri di sana. Gong Ji-hoon pun lantas menyambut Miho dan memperkenalkannya kepada tetua Kang. Tetua Kang yang melihat Miho pun menyambut hangat kehadiran dirinya. 처음 뵙겠습니다. 고미호입니다. 조금만 이렇게 아름다운 분을 아내로 두고. 감사합니다. Dan di saat itu tiba-tiba wali kota Choi alias Sung-hyun mendapatkan telepon dari Yongap. Ternyata benar, Chang-ho rupa-rupanya telah dijebak oleh Yongap atas perintah wali kota Choi. 누가 죽였어? 정신 차려 박용갑! 잘 보이십니까? Ternyata waktu lalu Yongap berpura-pura mengikuti perintah Chang-ho untuk menjemput kakek Choi di panti asuhan. Wali kota Choi yang melihat Chang-ho sudah tak berdaya dan akan segera dieksekusi oleh Yongap pun tertawa dengan puasnya.
Jerry yang sudah berhasil keluar dari bagasi lantas menyadari bahwa Chang Ho sedang dalam bahaya. Jerry pun langsung menghubungi Son Tai saat itu juga dan memberitahukan semua keadaannya. 호스가 위험해요. 뭐? 다들 빨리 타! 빨리 움직여! Sambil terus tertawa dan menikmati segelas anggur, wali kota Choi pun sangat menikmati detik-detik terakhir Chang Ho yang akan dieksekusi oleh Yongap. Chang Ho yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan Yongap yang sudah sangat siap dengan pistolnya pun akhirnya mengeksekusi Chang Ho saat itu juga. 날 원망하지 말고. Ya, akhirnya Chang Ho pun tewas di tangan Yongap. 장호, 제 손으로 죽였습니다. Jerry yang mengetahui dan melihat langsung bahwa Chang Ho sudah tewas, ia lantas langsung memberitahukan kabar tersebut kepada semua orang termasuk Miho. 최도아가 박윤갑 시켜서 그게 무슨 소리예요? 장호 형 죽였어요. 형 죽었어요. Miho yang sangat terpukul dan tidak percaya bahwa Chang Ho benar-benar tewas, ia lantas berteriak histeris kepada wali kota Choi dengan mata yang penuh dendam dan amarah yang tak terbendung kepada wali kota Choi. 내가 죽였잖아. 내가 너 죽여버릴 거야. 내가 너 죽여버릴 거야. 죽였다. 내 남편 네가 죽였다. Setelah puas dengan kematian Chang Ho, lantas wali kota Choi datang menghampiri Yongap untuk memastikan sendiri apakah Chang Ho benar-benar sudah tewas. Yongap lantas dengan tegas mengatakan bahwa Chang Ho kini sudah menjadi abu. Namun tiba-tiba Yongap pun mengatakan sesuatu yang mengganggu wali kota Choi. Ternyata Yongap juga mengetahui kalau wali kota Choi adalah Sung Hyun dan bukanlah Choi Do-ha. Lantas entah kenapa Yongap tiba-tiba seperti mencoba memprovokasi wali kota Choi. 강 회장이 가진 것도 엄청 많은데 그냥 조석이야. 어릴 때 시장님 이름. 그 입 조심하는 게 좋을 거야. Rupa-rupanya bukan tanpa alasan Yongap memprovokasi wali kota Choi. Ternyata saat itu percakapan mereka berdua sedang direkam dan dilihat langsung oleh tetua Kang. Dan ternyata ya, rupa-rupanya Chang Ho tidaklah tewas. Ternyata semua yang dilakukan saat ini adalah rencana Chang Ho dan Yongap untuk membuka kedok yang sesungguhnya dari wali kota Choi kepada tetua Kang. Setelah tetua Kang mengetahui identitas yang asli dan niat yang sesungguhnya dari wali kota Choi, Chang Ho pun mendapatkan kepercayaan 100% dari tetua Kang. Dan akhirnya rencana Chang Ho benar-benar sempurna. 뭘 원하든 다 이루어질 거야. 내 약속하지. 고맙네. Setelah rencana Chang Ho berhasil, ia lantas segera menghampiri Miho yang saat ini sedang berada di rumah sakit karena syok mendengar kabar Chang Ho yang tewas. Chang Ho pun mencoba menenangkan Miho yang saat ini masih syok dan menjelaskan semua yang sudah terjadi dengan singkat, jelas, dan padat bahwa semua itu hanyalah tipuan untuk wali kota Choi. 내가 너 죽었다는 얘기 듣고 미안해, 내가 조용히 해결하려고 했는데 그냥 속임수였어. 이제 최도화를 무대로 올릴 일만 남았네. Beralih di tempat lain di kediaman tetua Kang, setelah ia mengetahui kebenaran bahwa wali kota Choi adalah Sung Hyun, cucu dari sahabat seperjuangannya dahulu yang ia bunuh dengan sangat keji pun, akhirnya tetua Kang sedikit menyesali perbuatannya tersebut. Namun tiba-tiba ternyata wali kota Choi sudah berada di belakang tetua Kang sambil perlahan-lahan mendorong kursi rodanya. Ternyata selama ini wali kota Choi bekerja sama dengan asisten tetua Kang, dan tanpa disadari tetua Kang, rupa-rupanya di dalam infusnya tersebut sudah diberi racun oleh wali kota Choi. Hingga akhirnya tetua Kang pun tewas saat itu juga.
조절하게. Setelah Tetua Kang tewas, Wali Kota Choi dan asisten Tetua tadi lantas membuka brankas milik Tetua Kang dan sepertinya hendak mengganti surat warisan yang ditulis oleh Tetua Kang. 공증 절차 마무리될 때까지 회장님 죽음 알리 차 시장님 모습 그 안에 있습니다. Beberapa hari kemudian di restoran bos gangster botak, di mana saat itu Chang Ho dan yang lainnya sedang berkumpul, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan berita yang menyiarkan bahwa Tetua Kang sudah tewas akibat serangan jantung. Dengan meninggalnya Tetua Kang, rencana Chang Ho untuk menjatuhkan Wali Kota Choi pun kini jadi semrawut. 최도화가 아니라 강 회장 쪽에서 나. 이럴 때 갑자기 심장마비야? Beralih di pemakaman Tetua Kang, di mana saat itu semua orang berdatangan untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya. Namun dengan sangat mantap suratap, Wali Kota Choi pun ikut berakting dengan sangat meyakinkan bahwa dia juga ikut sedih atas kepergian Tetua Kang. Gatel emang. 당신 최선 다했다는 거 강 회장님도 알고 있어. Bersih tegang pun sedikit terjadi antara Wali Kota Choi dengan Gong Ji-hon karena Wali Kota Choi yang bukan siapa-siapa menjadi kepala pengantar jenazah Tetua Kang. 완장부터 일단 벗어. 무서웠으니까 회장님한테 인사. 완장 벗으라고 이 새끼야. 이게 무슨 짓이야? 자기 얼른 절부터 해. Setelah memberi penghormatan terakhir, Gong Ji-hon lantas menanyakan perihal surat warisan yang ditulis oleh Tetua Kang kepada asistennya. Namun asisten begundal ini pun ternyata juga lihai bersilat lidah dan mengatakan dia tidak tahu apa-apa masalah warisan Tetua Kang. Namun sepertinya Gong Ji-hon mengetahui kalau Wali Kota Choi telah melakukan sesuatu dengan isi surat warisan Tetua Kang. 누구한테 얼마나 현주이한테 싹 몰아준 건 아니겠지? Dan di saat itu juga Chang Ho pun memberi kejutan kepada Wali Kota Choi dengan hadir di pemakaman Tetua Kang. Wali Kota Choi yang mengira Chang Ho telah tewas pun benar-benar terkejut karena Chang Ho yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Lantas Chang Ho tanpa basa-basi memberi peringatan saat itu juga kepada Wali Kota Choi agar dia segera bersiap-siap karena Chang Ho kali ini benar-benar akan membuka kedok busuknya kepada publik yang akan membuatnya sangat menderita. 네 추악한 본 모습 조금만 기다려. 사악한 영혼까지 싹 다 털어버릴 테니까. Sementara Chang Ho memberi kejutan kepada Wali Kota Choi, Miho yang kala itu sedang bebersih pun mendapati sikat giginya yang berdarah. Setelah mengingat kembali, ternyata psikopat botak pernah mengatakan bahwa ciri-ciri seseorang terkena leukemia adalah gusi berdarah dan hidung yang tiba-tiba mimisan. Dan penyakit leukemia ini biasanya sangat sulit untuk disembuhkan dan akan merenggut nyawa orang yang mengidapnya. Sepertinya Miho saat ini benar-benar terkena penyakit leukemia karena kalau diingat lagi, waktu lalu Miho pernah masuk ke dalam proyek NF9 untuk menyelamatkan para tahanan teladan yang terjebak di dalam reruntuhan proyek tersebut tanpa menggunakan pengaman sama sekali. Apakah Miho benar-benar akan tewas karena penyakit tersebut? Dan apakah Chang Ho benar-benar bisa membuka kedok dari Wali Kota Choi ke hadapan publik? Lalu siapakah yang akan memenangkan pertarungan ini? Entahlah. 사악한 영혼까지 싹 다 털어버릴 테니까. Dimulai saat Chang Ho sedang menghadiri pemakaman Tetua Kang, di mana saat itu Chang Ho yang mengancam Wali Kota Choi akan membuka kedoknya pun terdengar oleh Hyun Jo. Hyun Jo lantas meminta penjelasannya kepada Wali Kota Choi karena Chang Ho menyebut nama Sung Hyun di depan matanya. Namun Wali Kota Choi dengan segala drama gatelnya pun bisa sedikit meredam kecurigaan Hyun Jo. 조성현이라고 한 것 같은데. 어르신 먼저 다 보내고
Lalu kita beralih kepada Gong Ji-hon di mana saat ini dia sedang memanggil seorang pengacara, yaitu pengacara dari tetua Kang. Ternyata Gong Ji-hon memanggil pengacara tetua Kang karena penasaran dengan isi surat warisan yang ditulisnya. Ternyata isi surat warisan tersebut berbunyi seluruh cucu atau dulur-dulur tetua Kang mendapatkan warisan yang sama setiap orangnya, yang artinya pembagian adil di antara mereka semua. Namun Gong Ji-hon tidak terima jika warisan tetua Kang dibagi rata alias adil, karena dia merasa memiliki andil yang begitu besar dalam kehidupan tetua Kang. Gong Ji-hon pun meminta pengacaranya itu untuk sedikit mengedit bagian warisan untuknya di surat wasiat tersebut. Namun pengacara tetua Kang menolak kecurangan itu dan tidak akan mengganti isi wasiat tetua Kang walaupun Gong Ji-hon mengancamnya. 제 양심상 그럴 생각은 추호도 고칠 방법이 없습니다. 화이팅. 똥칠할 때까지 청렴결. Dan di saat Gong Ji-hon akan meninggalkan acara pemakaman tetua Kang, tiba-tiba ada mobil yang menghalangi Gong Ji-hon untuk pergi dari sana dan hampir menabrak Gong Ji-hon. Rupa-rupanya orang tersebut adalah Chang Ho dan beberapa anak buahnya. Ternyata Chang Ho ingin memberitahukan bahwasannya tetua Kang bukan tewas karena serangan jantung seperti yang diberitakan. Namun Gong Ji-hon yang sudah tidak ingin meneruskan kerja sama mereka pun menghiraukan perkataan Chang Ho dan malah mencemoohnya. 회장, 심장마비로 죽은 거 아니야? 관뚜껑 열고 회장님한테 여쭤볼까? Chang Ho lantas memberitahukan kepada Gong Ji-hon bahwa dia juga tidak akan membantunya sedikit pun setelah Gong Ji-hon mengetahui isi surat warisan dari tetua Kang. Entah apa maksud Chang Ho tersebut, karena Gong Ji-hon sendiri sudah melihat isi surat warisan tetua Kang yang dibagi adil dan rata kepada setiap orang. 그럴 일 절대 없으니까 너나 나나 이제 각. Singkat cerita, akhirnya pembacaan isi surat wasiat tetua Kang pun diumumkan. Namun ternyata pengacara tetua Kang bukanlah pengacara yang Gong Ji-hon temui waktu lalu. Asisten tetua Kang berdalih bahwa tetua Kang telah menunjuk pengacara baru 1 minggu sebelum ia meninggal dan mengganti isi surat wasiat tersebut. 돌아가시기 일주일 전에 회장님께서 위원장을 변호사가 아니라 저 사람이 법률 대리인이라. Dan alangkah terkejutnya mereka semua setelah isi surat wasiat tersebut dibacakan. Ternyata hampir seluruh benda dan properti yang dimiliki oleh tetua Kang dilimpahkan kepada Hyun-jo dan wali kota Choi. Ternyata inilah maksud dari Chang Ho kepada Gong Ji-hon waktu lalu. Tanpa disadari ternyata Chang Ho dan yang lainnya sudah mengawasi pembagian warisan tetua Kang tersebut. Dan ternyata Chang Ho sudah memprediksi bahwa Choi Do-ha telah merubah isi surat wasiat tetua Kang. Namun saat mereka sedang memikirkan bagaimana cara untuk menjatuhkan wali kota Choi setelah ia mendapatkan warisan yang begitu melimpah, tiba-tiba Mi-ho pun meminta izin untuk menerima telepon di luar. Ternyata telepon tersebut dari rumah sakit yang melakukan tes darah kepada Mi-ho. Dari percakapan itu terdengar bahwa keadaan Mi-ho kini benar-benar memprihatinkan. Namun belum jelas seberapa memprihatinkankah kondisi Mi-ho saat ini. Yang jelas Mi-ho bahkan menyembunyikan keadaannya tersebut kepada semua orang. 누구 전화인데? 아니야, 내가 그냥 갔다 오면 돼. 관리실 아저씨. 집에 택배가 큰일이라도 났다고. Kembali kepada Gong Ji-hon yang saat itu sangat stres mengetahui bahwa hampir seluruh warisan tetua Kang dilimpahkan kepada wali kota Choi. Ia pun lantas mencoba menghubungi Chang Ho untuk meminta bantuannya. Namun seperti yang diucapkan Chang Ho waktu lalu, karena Gong Ji-hon telah mengkhianatinya, maka Chang Ho tidak memperdulikan panggilan Gong Ji-hon sama sekali. Karena Chang Ho tidak mau menerima telepon darinya, lantas Gong Ji-hon pun mendatangi kantor Chang Ho untuk meminta bantuannya secara langsung. Bahkan Gong Ji-hon sampai memohon-mohon dan bersedia bertekuk lutut di hadapan Chang Ho karena dia sangat membutuhkan bantuannya. 우리 저기
조용한 데 가서 내가 혈서 쓸. 내 무릎은 안 보고 싶어. Tidak tega dengan Gong Ji-hoon, akhirnya Chang Ho pun memberitahukan semuanya kepada Gong Ji-hoon. Dari identitas wali kota Choi yang ternyata adalah Sung Hyun, kematian tetua Kang yang dimanipulasi olehnya, dan juga isi surat warisan yang ia rubah setelah meninggalnya tetua Kang. Lantas Chang Ho pun mengajukan kerjasamanya kembali kepada Gong Ji-hoon jika ia mau mengambil seluruh warisan tersebut dan membongkar seluruh kedok wali kota Choi, maka Gong Ji-hoon harus bisa memenangkan Chang Ho sebagai wali kota Gucheon selanjutnya. 편법 없이 법과 정의만으로도 내가 시장만 되면부터 선거 전이야. 니들이 날 도와. 악물고 반기를 들겠지. Beralih kepada wali kota Choi alias Sung Hyun yang saat itu masih membohongi Hyunjo dengan semua kata-kata manis dan busuknya. Ternyata wali kota Choi menyadari bahwa Chang Ho akan menjadi ancaman jika ia berhasil menjadi wali kota Gucheon selanjutnya. Maka dari itu, Choi Do-ha alias Sung Hyun memutuskan untuk kembali mencalonkan diri sebagai wali kota Gucheon untuk bisa menyingkirkan Chang Ho. 국회의원 출마 대신 시장 선거에 나가려고. 자기 하고 싶은 대로 다 해. 그거 지켜달라는 거야. 하여튼 난 따를 거니까. Beralih kepada Miho yang saat itu sedang berada di rumah sakit untuk melakukan ronsen dan pemeriksaan lanjut mengenai kondisinya saat ini. Setelah diperiksa dengan seksama, ternyata Miho harus menerima kenyataan yang begitu pahit bahwa Miho kini mengidap penyakit limfoma. Limfoma adalah sejenis penyakit kanker yang sangat mematikan. Bahkan kanker Miho tersebut kini sudah di stadium 4 akut. Miho pun mau tidak mau harus menerima kenyataan pahit tersebut bahwa usianya kini sudah tidak lama lagi. 급성 림프종 말기예요. 단단히 마음의 준비를 하시는 게 좋을 것 같습니다. 항암 치료가 필요하니까. Tanpa memberitahukan kondisinya tersebut kepada siapapun, lantas Miho ikut merayakan keberhasilan Chang Ho menjadi peringkat 3 teratas sebagai kandidat wali kota Gucheon. Sambil menahan kesedihannya, Miho mulai memandangi wajah orang-orang tercinta yang ada di hidupnya, dari suaminya Chang Ho, ayahnya, dan semua sahabat-sahabat Chang Ho yang ada di sana. Momen-momen terakhir ini dikenang Miho karena dia tahu bahwa hidupnya hanya tinggal sebentar lagi. Sepertinya Miho tidak ingin ada penyesalan jika sewaktu-waktu ia harus meninggalkan mereka semua. Bahkan untuk menutupi kesedihannya, Miho lantas mengajak Chang Ho untuk berkeliling pantai di malam hari. Namun Miho tetap kekeh tidak memberitahukan kondisinya tersebut kepada Chang Ho. Ternyata yang mengejutkan, Miho rupa-rupanya mengetahui bahwa Chang Ho kini adalah Big Mouse menggantikan Nopak yang sudah tiada. Namun Miho tidak melarangnya, malah Miho mengatakan bahwa Chang Ho harus bisa menjadi Big Mouse yang baik. Sepertinya ini adalah wasiat terakhir untuk Chang Ho. 착하고 정의로운 빅마우스. 사람들 괴롭혀서 자기들만 잘 사는 사람들. 좋은 빅마우스가 됐으면 좋겠어. Tanpa mengetahui keadaan istrinya Miho saat ini, mereka berdua pun menghabiskan malam yang sunyi sepi dengan sangat gembira. 하나, 둘, 셋. 변호사게요. 그럼 우리 텔레파시 게임 할까? 에이, 괜찮아? Beralih kepada Gong Ji-hoon yang kala itu mendatangi rapat yang sedang diadakan oleh wali kota Choi. Ternyata saat itu Gong Ji-hoon sudah dikhianati oleh seluruh anak buahnya termasuk para tahanan VIP. Walaupun Gong Ji-hoon sudah memberitahukan identitas asli dari Choi Do-ha kepada semua orang, ternyata mereka semua tetap memihak kepada wali kota Choi karena takut jabatannya akan dicopot jika tidak memihaknya. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah Hyunjo yang ternyata sudah mengetahui identitas asli dari suaminya Choi Do-ha, yaitu Sung Hyun. Namun ia tetap memihaknya. Rupa-rupanya Choi Do-ha sudah memberitahukan kebenaran tersebut secara langsung kepada Hyunjo, namun dengan versi yang berbeda. Rupa-rupanya wali kota Choi sedikit memberi bumbu-bumbu kesedihan di balik identitasnya tersebut dengan mengatakan bahwa tetua Kang juga mengetahui identitas aslinya sebagai Sung
Sung Hyun. Maka dari itu, Tetua Kang memberikan hampir seluruh warisannya kepada Choi Do-ha. 네가 없어질까 봐 무서웠어. Gong Ji-hoon yang sudah sangat murka pun sudah tak peduli lagi jika harus melepaskan semua kekuasaan dan jabatannya. Bahkan jika semua orang mengkhianatinya sekalipun. Karena tujuan Gong Ji-hoon saat ini hanya untuk membuka kebusukan dari wali kota Choi alias Sung Hyun. 내가 어떻게 미친놈처럼 날뛰는지 벼랑 끝에서 한심하기 짝이 없는 새끼들이. Setelah tidak tahu harus berbuat apa lagi, lantas Gong Ji-hoon menghampiri Chang-ho untuk memberikan sesuatu kepadanya berupa flash disk sebagai bentuk kerjasamanya untuk menjatuhkan wali kota Choi. Namun belum diketahui apakah isi flash disk tersebut. 배신이 아니라 능력 부족이니까 이걸로 내 역할은 다 했다고 생각해? Namun tiba-tiba Chang-ho lantas menanyakan kepada Gong Ji-hoon apakah Tetua Kang mempunyai keluarga atau tidak yang mungkin bisa mengambil alih seluruh warisan yang sudah didapatkan oleh wali kota Choi Do-ha. Gong Ji-hoon pun teringat bahwa Tetua Kang sebenarnya mempunyai seorang putra kandung yang sah, namun putranya tersebut dibuang oleh Tetua Kang dan kini berada di luar negeri. Ternyata alasan Tetua Kang membuang putranya tersebut karena dia adalah seorang pembunuh berantai alias psikopat. 지금 어디 있는데? 미국 텍사스 쪽. 그냥 악마라고 보면 돼. 오죽하면 하나밖에 없는 혈육을 끊어버렸을까? 내가 당장 죽게 생겼는데. Setelah mengetahui bahwa semua warisan yang sudah diambil oleh wali kota Choi Do-ha bisa diambil alih oleh putra kandung Tetua Kang, lantas ia pun memerintahkan jaksa Jung-rak untuk mencarinya di luar negeri. Lantas jaksa Jung-rak pun heran kenapa putra Tetua Kang tidak diadili meskipun dia seorang psikopat yang telah merenggut banyak sekali nyawa. Ternyata posisi anak Tetua Kang telah digantikan oleh seseorang, di mana orang tersebut menggantikan putra Tetua Kang di dalam penjara sebagai psikopat. Namun entah siapa orang itu tidak disebutkan. 대한민국을 떠들썩했을 텐데 연쇄 살인범이면 내가 모를 리가 없어. 새끼 대신 딴 놈이 깜빵 갔어. Beralih kepada Miho yang saat itu sedang menjenguk si psikopat botak di rumah sakit bersama para saudaranya. Ternyata psikopat Kwang Hyun saat ini sedang kritis dan dipastikan hidupnya akan sebentar lagi. Namun di saat-saat kritisnya, psikopat Kwang Hyun bahkan yang ia pedulikan hanyalah kabar ibunya. Lantas Miho pun berbohong kepadanya dengan mengatakan bahwa ibunya sudah baik-baik saja agar Kwang Hyun bisa lebih tenang. Dan setelah mendengar kabar ibunya tersebut, akhirnya si psikopat Kwang Hyun pun tewas dengan keadaan bahagia. 이제 걱정 같은 거 안 해도 돼요. 오빠. Setelah Kwang Hyun meninggal, adiknya lantas memberitahukan sesuatu yang sangat mengejutkan, yaitu ternyata selama ini Kwang Hyun bukanlah seorang psikopat. Ternyata selama ini dia hanya menggantikan posisi seorang psikopat kaya raya di dalam penjara. Kwang Hyun bersedia melakukan semua itu karena dijanjikan seluruh pengobatan ibunya hingga sembuh akan dibiayai oleh keluarga psikopat yang asli. Namun ternyata semua itu hanyalah omong kosong. Dan di sini kita mengetahui bahwa orang yang menggantikan posisi putra Tetua Kang selama ini di dalam penjara adalah Kwang Hyun. 연쇄살인범 아니에요. 새끼 대신 딴 놈이 깜빵 갔어. Singkat cerita, di kantor kejaksaan, saat itu wali kota Choi menemui seorang jaksa yang bernama Jun Swil. Jaksa ini adalah jaksa yang menangani kasus Chang-ho di persidangan episode pertama, di mana saat itu Chang-ho kalah persidangan dalam kasus penipuan kripto yang menimpa banyak warga Gucheon. Ternyata wali kota Choi Do-ha meminta kepadanya untuk bisa membuat Chang-ho mundur dari kandidat calon wali kota Gucheon selanjutnya. Namun entah apa alasan Choi Do-ha meminta bantuan jaksa Jun Swil belum diketahui. 뭘 하면 되겠습니까?
Ternyata rencana wali kota Choi memaksa mundur Chang Ho adalah dengan membuat jaksa Jun Suil menebar fitnah, di mana saat itu dia mengatakan bahwa Chang Ho telah menerima bagian suap uang para nasabah kripto sebesar 5 miliar won dengan syarat harus mengalah dalam persidangan waktu lalu. Ada juga fitnah lainnya di mana Chang Ho dikatakan sebagai ketua geng brutal yang telah memanipulasi keberhasilannya menangkap sang Big Mouse di dalam penjara. Namun dengan semua fitnah dan rencana busuk wali kota Choi, Chang Ho bahkan tidak ciut sedikit pun dan akan tetap maju menjadi wali kota Gucheon untuk membongkar semua kebusukan Choi Do-ha alias Sung Hyun. 이거 TV토론 나갈 수 있겠냐? 무슨 소용이 있어? 이미 똥물 다 뒤집어 썼는데. 죽이 되든 밥이 되든 부딪혀봐야죠. Keesokan harinya, Chang Ho pun sudah membulatkan tekadnya untuk pergi ke acara debat pemilihan wali kota Gucheon tanpa Miho. Ternyata tanpa diketahui Chang Ho, Miho dan Jerry diam-diam menyelidiki sebuah peternakan ikan, di mana peternakan ini berada di atas proyek NF9 milik Tetua Kang. Dan pemilik peternakan ikan tersebut masih satu organisasi dengan Tetua Kang. Miho lantas memutuskan untuk masuk ke dalam peternakan ikan tersebut dengan beberapa orang bawahan Big Mouse dan bos gangster botak. 뒷일은 생각하지 마시고 눈앞에 있는 일만 해결하세요. 이번 선거에서 가장 중요한 임무를 Rupa-rupanya Miho ingin membongkar kedok peternakan ikan tersebut yang memungkinkan Chang Ho akan bisa naik menjadi wali kota Gucheon selanjutnya dan sekaligus menjatuhkan wali kota Choi jika berhasil membongkar kedok peternakan ikan tersebut. Sementara Miho membantu Chang Ho dari jauh, Chang Ho pun kini sudah bersiap-siap dan sudah berada di acara debat untuk menentukan suara pemilih dari hasil debat tersebut. Namun Choi Do-ha dengan tawa sinisnya sudah sangat yakin akan bisa menjatuhkan Chang Ho dan memenangkan pemilihan kali ini. 안녕하세요. 기호 4번 무소속 박창호. 기호 5번 무소속 최도하입니다. 기호 1번 민주소민당 이창섭 후보. Sementara Chang Ho memulai debatnya, kita akan beralih dengan Miho dan para bawahan gangster botak yang menyerbu proyek NF9 milik Tetua Kang yang berkedok peternakan ikan hingga menyebabkan pergelutan yang tak bisa dihindari lagi. Kembali kepada Chang Ho, di mana saat ini Chang Ho mendapatkan giliran pertama untuk memulai debat dengan Choi Do-ha. Tanpa ragu, Chang Ho langsung mengulti Choi Do-ha dengan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan seputar proyek atau bisnis yang dijalankan oleh organisasi Ketua Kang. Dan ketika Choi Do-ha sudah mulai terpojok, tiba-tiba pertanyaan Chang Ho pun harus dipotong di tengah jalan. Padahal waktu yang dimiliki Chang Ho masih tersisa untuk menyelesaikan pertanyaannya. Sepertinya wasit debat ini sudah bersekongkol dengan Choi Do-ha. 잘 아시죠? 네. 당연한 제재나 조사도 없었는데 공정하다고요. 사업에 참여한 기업들의 순이익이 엄청나죠. 인정합니다. 근데 저희가 시간이 다 됐습니다. 예. 이창석 후보님 질문 못했죠. 어떤 건지? 네. 박창호 후보님께 Beralih kepada Miho yang saat itu sedang menginterogasi orang yang bertanggung jawab atas peternakan ikan di sana. Sebelum Miho bertanya, ia pun memberikan sebotol minum kepada bapak tua tersebut biar nggak seret tenggorokannya. Lantas Miho membujuk baik-baik agar ia mau memberitahukan secara detail proyek apa sebenarnya di peternakan ikan tersebut. Namun bapak tua ini terus-terusan ngeles dan mengatakan bahwa di sana hanya peternakan ikan biasa dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan proyek NF9 milik Tetua Kang. Namun setelah Miho mengatakan bahwa sebotol air yang ia berikan kepadanya tadi adalah air dari sekitar proyek tersebut, tiba-tiba bapak tua ini langsung takut dan meminta mereka untuk segera melarikannya ke rumah sakit. 이거 그 지하수 떠온 건데? Setelah perbincangan yang cukup alot, ternyata peternakan ikan tersebut adalah air limbah yang berasal dari proyek NF9 milik Tetua Kang.
그 폐수를 양어장에 사용한 거지. Dugaan Miho semakin kuat karena salah satu pekerja di sana yang berhasil kabur dari gerebekan gangster botak memberitahukan kepada begundal VIP Jung kedatangan Miho yang menyerbu tempat itu. 폐수 이거에서 알고 있어요. 그거 모르겠고요. Kembali di dalam debat yang sengit antara Chang Ho dan Choi Do-ha, di mana kali ini Choi Do-ha alias Sung Hyun berhasil mengcounter attack dan memojokkan Chang Ho dengan siasat berita palsu yang sudah ia rencanakan seputar keterlibatan Chang Ho dengan bisnis kripto, dengan mengatakan bahwa Chang Ho yang diduga telah menerima suap dari bisnis tersebut dan Chang Ho diminta untuk mundur dari pencalonan wali kota Gucheon jika ia terbukti menerima suap tersebut. 사실이면 후보 사퇴. 사실을 퍼뜨렸는지 꼭 밝혀내서 법적인 책임이라면 후보 사퇴하실 의향이 있습니까? 당연하죠. 책임지고 물론. Namun dengan kepala dingin Chang Ho pun kembali memojokkan wali kota Choi dengan pertanyaan yang sangat tidak ia duga, bahwa Chang Ho mengatakan organisasi mereka selama ini telah menipu seluruh masyarakat Gucheon. Alih-alih organisasi tetua Kang membantu pertumbuhan ekonomi Gucheon selama ini dengan proyeknya, namun ternyata proyek NF9 tersebut menyebabkan banyak warga Gucheon harus mengidap penyakit kanker. Bahkan korban semakin tahun semakin bertambah karena imbas proyek NF9 tersebut. 다량의 방사능 물질이 유출된다고 주장한 사람이 있었어요. 암 환자 발생률이 다른 도시보다 20배나 높다는 사실을 알고 최후보님께서는 지금 그 회사의 Dan akhirnya kali ini Choi Do-ha tidak bisa mengelak lagi tentang semua tuduhan Chang Ho karena Chang Ho bahkan membawa bukti kuat tentang proyek NF9 laknat yang mereka kerjakan selama ini. 1992년 조 씨는 죽기 직전까지 NF9의 Kembali di peternakan ikan, di mana saat itu Miho berhasil mendesak si bapak Tue untuk mengakui semua pekerjaan kotor dan kebusukan yang dilakukan oleh organisasi tetua Kang di dalam proyek NF9 miliknya. Lantas Miho pun memerintahkan seluruh bawahannya untuk mengumpulkan semua bukti-bukti kejahatan atas proyek NF9 tersebut. Tidak berselang lama, setelah Miho berhasil mengumpulkan semua bukti-bukti dari sana, tiba-tiba sekelompok orang bawahan wali kota Choi pun datang untuk menghentikan Miho. Miho pun berhasil kabur terlebih dahulu meninggalkan para gangster botak untuk menghentikan mereka. Dan akhirnya terjadilah pergelutan part 2. Setelah berhasil kabur, Miho lantas mengirimkan bukti rekaman pengakuan si bapak Tue tadi kepada Sontai untuk jaga-jaga. Namun ternyata Miho belum bebas sepenuhnya. Rupa-rupanya di belakang mereka sudah ada Begundal Jung yang sedang mengikuti mereka. Begundal Jung lantas memerintahkan Begundal Lee untuk mengatasi Miho agar ia tidak bisa datang ke stasiun TV dan membocorkan proyek laknat NF9 mereka. 지금 양호상을 이미 털렸어. 오점 라인이 있어요. 일단 보면부터 맞고 뒤처리는 나. 그 자료 털리면 우리 완전히 엿되는 거잖아. Sontai yang mengetahui bahwa Begundal Lee mencoba menghentikan Miho di tengah jalan pun juga melakukan sesuatu kepada Miho dan Jerry agar mereka bisa aman sampai ke stasiun TV dan bisa membongkar kedok Choi Do-ha dan proyek laknat mereka. 지금 급하게 좀 움직이셔야겠어요. Rupa-rupanya di pertengahan jalan Miho pun dihentikan oleh seorang polisi yang sedang berpatroli, di mana para polisi ini adalah suruhan dari Begundal Lee. Namun ternyata tanpa diduga, alih-alih Begundal Jung sudah sangat senang melihat Miho dihentikan oleh polisi suruhan mereka, ternyata polisi tersebut malah mengawal Miho agar ia bisa berhasil mencapai stasiun TV dengan selamat. 스쿠터 가겠습니다. 따라오세요. 형이 넣으세요. Rupa-rupanya Sontai sudah memerintahkan Yongap untuk segera mengurus Miho di jalan dengan koneksi polisi yang tentu saja jauh lebih kuat ketimbang Begundal Lee.
Kembali di stasiun TV, di mana saat itu tidak sengaja ayah Miho dan Sontai melihat penipu mata uang kripto yang akan menjebak Chang Ho atas perintah wali kota Choi dengan menjadi saksi atau wali warga kota Gucheon di sana. Namun Sontai mengatakan kepada ayah Miho untuk tidak khawatir karena mereka juga mempunyai rencana rahasia yang pasti akan bisa membuat Choi Do-ha bertekuk lutut di hadapan Chang Ho. 최도한테 히든 카드가 있었네. 우리도 있어요? 히든 카드. Rupa-rupanya salah satu staf di stasiun TV tersebut adalah termasuk anggota Big Mouse, di mana Sontai meminta kepadanya untuk bisa memasukkan Miho sebagai saksi dan menjadi wali dari warga Gucheon untuk membuka semua bukti-bukti yang sudah ia peroleh di peternakan ikan tadi. 고미호씨 발언할 때 출연하시면 됩니다. Kembali di arena perdebatan, di mana saat ini penipu mata uang kripto suruhan Choi Do-ha mengambil kesempatan untuk berbicara menjadi wali warga Gucheon. Ia pun lantas membuat Chang Ho terpojok sepojok-pojoknya karena si penipu tersebut memfitnah Chang Ho dan mengatakan ia pernah menyuap Chang Ho sebesar 5 miliar won untuk mengalah di persidangan waktu lalu. Chang Ho yang sudah sangat terpojok pun tak bisa berbuat apa-apa lagi. Namun di waktu yang tepat, Miho pun berhasil datang ke stasiun TV untuk membantu Chang Ho. 이 자리가 Setelah Chang Ho benar-benar terpojok, kini giliran Miho yang berhasil memojokkan Choi Do-ha sampai ia gemetaran. Namun ternyata kesempatan ini juga dipergunakan Miho untuk memberitahukan kepada seluruh orang yang ia cintai bahwa ia kini sudah mengidap limfoma stadium 4 akut karena pernah memasuki proyek NF9 milik tetua Kang. 급성 림프종 말기 시한부 판정을 받은 방사능 물질에 노출되었습니다. 아직 제 남편도 모르는 일입니다. 우리 미호가 무슨... Miho lanjut menjabarkan segala temuannya di acara debat tersebut yang disaksikan seluruh masyarakat Gucheon, bahwa proyek NF9 yang selama ini digadang-gadang telah membantu masyarakat di sana adalah racun yang mematikan untuk kota Gucheon. Miho juga tidak lupa memberikan bukti video yang ia rekam di kedok peternakan ikan tadi dengan pengakuan si Bapak Tue bahwa benar masyarakat Gucheon selama ini telah dibohongi oleh proyek tersebut dengan bayaran nyawa mereka sendiri. 시키지 않고 100% 폐기 처분하고 있습니다. 그 폐수를 바다에 버리려고 눈썹. Dengan semua bukti-bukti yang sudah ditunjukkan Miho, akhirnya keadaan pun berbalik, di mana kali ini Choi Do-ha yang harus kelimpungan karena tidak menduga Miho berhasil membuka seluruh kebusukan mereka di acara debat tersebut. 검찰의 성역 없는 수사. 만약 저 동영상이 사실이라면 곧 밝혀지게 될 거예요. Setelah mengetahui bahwa Miho telah mengidap penyakit mematikan, lantas Chang Ho langsung menghampiri Miho yang saat itu sedang berada di kantor lama mereka. Chang Ho yang masih sangat tidak percaya akan kenyataan bahwa istri tercintanya akan meninggalkan dirinya dengan begitu cepat pun tak bisa berkata apa-apa. Chang Ho hanya bisa menangis dan sambil mendekap erat tubuhnya karena saking takutnya ia kehilangan Miho. 나 업상으로 진짜 많이 사랑하나 봐. 내가 뭐라도 해볼게. Begitu juga dengan ayahnya yang setelah mengetahui bahwa putri tercintanya mungkin akan meninggalkan mereka dalam waktu dekat, beliau pun hanya bisa terdiam dan terpaku meratapi nasib putri tercintanya. Beberapa hari kemudian, setelah kabar kebusukan proyek NF9 yang kini dipegang penuh oleh Choi Do-ha terangkat, para warga Gucheon pun melakukan demo dan menuntut Choi Do-ha untuk mundur dari pencalonan wali kota selanjutnya.
Choi Do-ha lantas menghadapi pemeriksaan lebih lanjut di kantor kejaksaan yang ditangani langsung oleh jaksa Jung-rak. Namun ternyata ia mengetahui bahwa Chang-ho dan Gong Ji-hoon sudah berada di sana untuk melihat dirinya menyerah dan memberikan kemenangan kepada Chang-ho dan Gong Ji-hoon. 난 시장 재임 될 거고 이루어질 거고 변하는 거 없어. 오케이. Singkat cerita, setelah pemeriksaan selesai selama 72 jam lamanya, ternyata Choi Do-ha tidak bisa dijerat atas semua tuduhan yang sudah dilontarkan kepadanya. Bahkan dengan picik, Choi Do-ha meminta maaf kepada seluruh masyarakat Gucheon dengan mengatakan dia tidak tahu apa-apa dan tidak terlibat sama sekali dengan proyek NF9 milik tetua Kang. 심려를 끼쳐드린 점 부천 시민 연행들을 낱낱이 Hari demi hari pun berganti, di mana saat ini hari pencoblosan wali kota Gucheon yang baru pun dimulai. Namun benar-benar sangat menggateli sekali, bahkan dengan semua bukti-bukti yang sudah menjerat Choi Do-ha atas tindak kejahatannya selama ini, bahkan dia masih tetap terpilih kembali menjadi wali kota Gucheon untuk 4 tahun yang akan datang. 87,652표. 창호 후보 279,700, 개표율 99.9%가 확정입니다. 이로써 2022년 부천 현재 최고하고 사무실에서 환호성이 터져나오고 있는데. Setelah menerima kekalahan telak atas Choi Do-ha, Miho dan semua orang pun memutuskan untuk merilekskan pikiran mereka dengan minum-minum sejenak. Namun tiba-tiba entah dari mana, kurir CNT pun datang dengan membawa paket atas nama Miho. Miho yang merasa tidak pernah memesan apa-apa di marketplace manapun membuka paket tersebut. Ternyata di dalam paket tersebut terdapat sebuah ponsel di mana sepucuk surat di dalamnya mengatakan bahwa paket itu berasal dari Hyunjo dan ponsel itu milik Choi Do-ha yang mungkin akan membantu mereka di persidangan untuk bisa melengsarkan suaminya sendiri. 최도하 대포폰이야. 현주이가 보냈어. 이걸 왜 보내요? 사기치는 거 아니에요? 최도하 거 맞아. Karena Chang-ho sangat tidak percaya dengan apa yang dilakukan oleh Hyunjo pun, ia lantas menelponnya untuk memastikan dia tidak menipu mereka dan berharap kerjasamanya untuk bisa melengsarkan Choi Do-ha, suaminya sendiri. 통화 괜찮아요? 네. 현주희 씨, 이 대포폰 최도하 소유라는 직원이 필요해요. 증언할게요. Setelah semua kekacauan ini mereka lalui, Miho pun meminta kepada Chang-ho untuk tidak beranjak dari sisinya. Bukan untuk melakukan perkelonan, melainkan Miho ingin menikmati hari-hari terakhirnya selalu berada di sisi Chang-ho. Tentu dengan mengetahui kondisi Miho saat ini, ayahnya pun tak kuat menahan haru jika harus kehilangan putri tercintanya. Keesokan harinya di persidangan, jaksa Jung-rak pun memberikan ponsel sekali pakai milik Choi Do-ha sebagai bukti atas permintaan Hyunjo. Namun setelah sekian lama menunggu, Hyunjo bahkan tidak datang ke persidangan sebagai saksi atas ponsel tersebut. Rupa-rupanya wali kota Choi tahu bahwa Hyunjo bersekongkol dengan Chang-ho. Lantas ia pun mengirim Hyunjo ke rumah sakit jiwa persis seperti apa yang Gong Ji-hoon lakukan kepada Chang-ho waktu lalu. Lantas wali kota Choi yang bersekongkol dengan asisten tetua Kang pun mengelabui hakim dan semua orang yang ada di sana dengan mengatakan bahwa bukti ponsel tersebut adalah miliknya. Dan akhirnya untuk kesekian kalinya Choi Do-ha alias Sung Hyun dinyatakan tidak bersalah dan bebas dari segala dakwaan. 판부는 피고 최도하에게 판결하겠습니다. 무죄를 선고합니다. Miho yang masih tidak terima dengan kebebasan yang didapatkan oleh Choi Do-ha dan juga hilangnya Hyujin berserta Hyunjo, Miho lantas meluapkan amarahnya saat itu juga. Namun karena kondisi Miho yang sangat mengkhawatirkan, ia pun akhirnya pingsan di aula persidangan.
Di rumah sakit ketika Miho sudah tersadar, Miho pun sedikit mengenang kembali masa-masa kebersamaan mereka dahulu. Sambil menggenggam erat tangan Miho, Chang Ho pun lantas meminta Miho untuk tidak banyak berbicara terlebih dahulu karena Miho sangat membutuhkan banyak istirahat untuk kesembuhannya. Namun tiba-tiba, 자고 싶어. 나 피곤해. 자자. Yah, akhirnya Miho pun menghembuskan nafas terakhirnya di dekapan Chang Ho. Dan kini Miho bisa benar-benar beristirahat dengan tenang. Beralih kepada Choi Do-ha yang saat ini sedang melakukan rutinitas renang seperti biasanya. Namun tanpa diduga, ternyata Chang Ho sudah berada di tempat itu menghampiri Choi Do-ha seorang diri. Untuk terakhir kalinya, Chang Ho pun bertanya kepada Choi Do-ha apakah dia tidak merasa bersalah dengan semua tindakan kejinya kepada masyarakat Gucheon selama ini. Namun seperti iblis yang tak kenal belas kasihan, bahkan Choi Do-ha sanggup mengatakan bahwa dia tidak menyesali semua perbuatan kejinya selama ini. Bahkan ia menganggap semua nyawa yang sudah ia renggut tidak berarti apa-apa untuknya. Dan tiba-tiba, ya, setelah mendengar jawaban dari Choi Do-ha secara langsung, akhirnya kini Chang Ho tidak ada penyesalan lagi jika harus melakukan hal yang sama kepada Choi Do-ha alias Sung Hyun untuk membalas semua perbuatan kejinya selama ini. Karena hukum tidak berlaku, tidak bisa mengadili dan menghukum Choi Do-ha sebagaimana mestinya, maka dari itu Chang Ho pun memutuskan untuk menghukum Choi Do-ha dengan hukuman yang setimpal, di mana Chang Ho ternyata sudah mengalirkan limbah dari proyek NF9 yang selama ini sudah banyak merenggut nyawa masyarakat Gucheon termasuk Miho. Dan akhirnya Choi Do-ha alias Sung Hyun pun modiar di tangan Chang Ho. 잘 가라. Setelah Choi Do-ha tewas dengan hukuman yang setimpal, para antek-antek Choi Do-ha pun didakwa bersalah dan dijebloskan ke dalam penjara berkat kesaksian Hyunjo di pengadilan. Sementara itu, Gong Ji-hon mendapatkan kembali kekuasaannya dan menjadi orang yang paling sukses di kota Gucheon. Sedangkan Chang Ho kini berusaha untuk memenuhi permintaan Miho agar dia bisa menjadi seorang Big Mouse yang baik sesuai dengan harapan Miho sebelum ia tiada. Dan akhirnya film pun tamat.